Recording in progress. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Waduh, ini saya kembali ditemani oleh salah satu rekan saya yang baru nih. Wah, wajah baru. Halo, selamat pagi semuanya. Ini rekan-rekan semuanya di sini. Wah, boleh nih bisa pada open cam ya. Rame ya. Halo, wah, saya pengen tahu nih. Rekan-rekan semua dari kota mana aja boleh diketikkan di kolom chat dong. Wow. Nah, salam kenal semuanya ya. Saya di sini sebelum saya menyapa lebih lanjut ya, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin di sini semuanya udah banyak yang kenal juga atau mungkin ada yang baru pertama kali. Salam kenal, nama saya adalah Aldius ya, biasa dipanggil dengan nama Mas Al, tapi bukan Aldebaran ya. Aldius, dan saya kali ini ditemani dengan seorang wanita cantik ya. Untuk kali ini saya tidak bersama dengan Abu Vina dulu ya. Kali ini saya akan berganti ya kepada rekan yang lain ya, pasangan yang lain. Nah, siapakah dia? Boleh memperkenalkan diri partner saya yang luar biasa Iya. ini. Silakan. Pagi. Ya, salam kenal. Mungkin beberapa juga sama ya. Ada yang udah kenal, ada yang baru mungkin. Sama saya Egin ya. Sama dari Bandung nih. Mojang dan Jajaka Bandung. Kali ini saya mau menemani Bapak Aldius untuk kita sama-sama mendengar sebuah kisah inspiratif lagi. Jadi teman-teman jangan dilewatkan dan tolong undang-undangin lagi nih mumpung kita baru mau mulai masih sempat buat ngundang teman-temannya supaya semua bisa sama-sama belajar sesuatu hari ini dan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja tapi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mau belajar dari seorang tokoh leader, salah satu leader heroes yang benar-benar patut kita acungin, bukan 2 jempol, kalau punya 100, 10 mungkin gitu ya. Yuk kita undang-undangin gitu ya, Di. Betul banget ya di sini Cegi. Dan buat rekan-rekan semua di sini ya yang possible buat open cam juga boleh banget ya karena kita lihat nih Cegi pada pagi hari ini ternyata ya yang udah hadir nih. Ada yang dari Bekasi ya, ada yang dari Bapak di Jakarta, Bekasi. Pekalongan, Medan, Singapura sekalipun ya Wow, ini hadir nih. luar biasa. Halo ya Ciami, luar biasa ya. Saya salah Dari fokus, saya kira lagi Balikpapan, di Menteng. nih. Lanjut Oh, lagi, banyak ternyata. iya nih, ada Benar-benar juga ya, dari Bali, kondisi Medan. sekarang memudahkan sekali ya untuk kita bisa berkumpul di dalam satu waktu yang sama, belajar bareng-bareng. Bukan cuman yang dekat-dekat, tapi dari luar negeri nih. Iya, luar Dari biasa banget ya. Jadi Bali sekarang. banyak banget yang mau meluangkan waktu nih untuk semuanya belajar. Nah, tentunya buat rekan-rekan semua akan seperti tadi kata CEG sendiri, di sini akan banyak banget kisah-kisah yang bakal kita gali, akan banyak banget sharing-sharing, pembelajaran yang tentunya akan kita dapatkan. Jadi saya mau mengajak buat rekan-rekan semua di sini biar lebih fokus lagi karena di hero sebelumnya ya itu ada sebuah tips dari salah satu narasumber. Katanya kalau mau dapat banyak ilmunya, usahakan ketika lagi training atau lagi menghadiri event, ini on cam katanya. Jadi lebih fokus lagi katanya. Dan tentunya buat teman-teman di sini biar gak lupa gitu aja, boleh disiapkan bukunya,
catatannya ya, atau mau Betul. bikin notes di handphone, mau langsung diterjemahkan di Canva, silakan ya. Atau siapkan handphonenya buat Instastory, buat memikat rekan-rekannya. Itu acara apa? Biar lebih pada kepo. Pastikan Betul. karena kita manggilnya apa ya, Ciagi ya? Ibu, oma, tante, kakak, Cici dong, biar akrab ya. biar akrab ya. Jadi nggak kelihatannya jadi nggak terlalu jauh juga ya, Cici ya. Jadi Kata lebih dekat siapa gitu terlalu ya. jauh, Aldius? Kamu so tahu. Mama Oh, masih masih muda deket ya kok. ternyata ya. Iya, masih muda. Kalau nggak percaya, kita harus lihat langsung ya. Seperti apa sih? Pasti juga udah pada tahu ya. Oh, ada Jambi nih sebelum disambut. Ini masih ada ternyata yang absen lagi. Balikpapan, Jambi. Benar-benar dari semua nih, Di. Kalau gitu nggak sabar tuh Betul. katanya. Kita dengar perjalanan, wes. Perjalanan suksesnya seorang Ibu Tuti Kurniawan dengan panggilan akrabnya Cituti. Baik, silakan Oke. Cituti. Apa Selamat pagi, kabar? Cituti. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Aduh, senang banget ya teman-teman yang nggak hanya dari dalam negeri aja, tapi luar negeri pun juga menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Saya betul-betul terharu banget dengan dari lubuk hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih. Semoga sharing dari saya bisa memperkuat teman-teman untuk bisa juga bermanfaat untuk nanti di jaringannya. Tapi nanti kalau misalnya masih ada yang mau diundang, silakan undang-undang aja. Saya bukannya lebih pandai, tetapi mungkin lebih dahulu aja tahu dan pengalaman sebelumnya pun juga membuat saya bisa bertahan di sini di HDI dengan rekan-rekan yang segini banyaknya ya. Sekarang kita ada 68 orang di ruangan. Dan Iya. tentunya akan terus bertambah ya, Cik Tuti ya. Kenapa? Karena ini tentunya rekan-rekan di sini juga nggak pengen dapat infonya cuma sedikit ya, cuma sendirian gitu. Tentunya pengen membawa rekan-rekannya karena gimana sih seorang Ibu Tuti Kurniawan ini yang akhirnya dari kota Bandung ya, dari seorang pengusaha yang nanti akan diedifikasi sama rekan saya ya, Ci Egi, ini bisa punya jaringan dari Sumatera sampai Papua bahkan di luar negeri ya. Benar-benar Nah, kita dari lihat ya, nih ujung profilnya ke Cegi. ujung. Boleh ditampilkan Cegi? Boleh Ya. disebutkan. Nah, Nah, sebelum memulai cerita perjalanannya, pekerjaan sebelum di HDI udah jelas ya, ibu rumah tangga tuh, Oma rock and roll katanya. Luar biasa memang, ibu rumah tangga bukan hanya ibu saat ini, tapi sudah menjadi omah juga dengan seorang cucu. Usianya masih usia produktif, tapi ya Tante ya, jangan salah ya, punya jadi omah. Saya sehari-hari manggilnya Tante, karena memang sebenarnya umur kita cukup dekat gitu ya. Cuman ini benar-benar jadi contoh mentor yang luar biasa. Distributor juga sebelum di HD menjadi distributor produk-produk luar negeri. Jadi memang sudah punya pekerjaan yang sebenarnya cukup untuk ini ya Tante ya, kehidupan sehari-hari dan sudah sangat-sangat mencukupi untuk bisa apa ya namanya kebutuhan hidup, bahkan mungkin lebih ya Tante ya, karena tujuannya adalah nanti dikasih tahu nih, apa sih setiap tahun tujuan seorang Cituti Kurniawan. Cuman satu, dan yang tentunya teman-teman ini juga mau pasti. distributornya bukan 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 ini ya, Cegi ya. Distributornya bukan main-main. Kenapa? Karena waktu saya ngobrol juga ya, nanti mungkin nggak akan disebutin di sini. Modalnya aja sudah sangat besar dan ini distributor sempat jadi distributor tunggal nggak? Betul ya? Distributor tunggal untuk Jawa Barat atau untuk Bandung? Untuk Jawa Barat. Wow, kebayang nggak ya distributor tunggal dari sebuah produk luar negeri. Jadi Dan sudah tentunya bukan seorang hanya yang itu aja, sukses. betul banget. Nah, bukan hanya itu aja. Ini dia, Cik Egi. Ya, dan ternyata sudah sukses nih di luaran sana. Ternyata Cituti ini juga sukses untuk selama menjalankan HDI ya. Sekarang prestasinya adalah Eksekutif Crown HDI, luar biasa. Sudah dengan jas emasnya ya. Stakeholder HDI, Smart Skin Advisor Advance, Biskin, dan Owner of Batagor Burangrang. Jadi sudah punya juga usaha yang memang bergerak di bidang kuliner ya. Dan kalau yang suka main ke Bandung, ini Batagor yang terkenal dan harus dicoba.
Nah, mungkin yang di luar-luar kalau mau sekarang bisa dikirim juga ya. Karena sekarang zamannya udah memudahkan semua. Boleh nih yang mau icip-icip. Jadi luar biasa banget dari seorang ibu rumah tangga sebenarnya sudah sukses tapi ternyata punya kesuksesan juga dan bisa super duper sukses di HD. Berikutnya. Dan juga, nah buat rekan-rekan semua, ini dahsyatnya dari seorang Ibu Tuti ini, ya, ternyata bukan hanya tadi ibu rumah tangga, terus ada juga yang mengucapkan Oma rock and roll gitu ya. Nah, tapi udah seorang pengusaha juga. Jadi memang terlihat sekali bahwa Ibu Tuti ini adalah seseorang yang nggak bisa diem, ya. Kenapa? Karena produktif, betul seperti yang Ci tadi sampaikan. Ya, kenapa saking produktifnya dan tentunya apa sih yang dihasilkan dari produktifnya yang dilakukan oleh Bu Tuti tentunya juga udah mendatangkan hasil yang kenapa pada pagi hari ini akhirnya kita mengundang Bu Tuti secara khusus untuk hadir di Heroes Journey spesial tentunya ya, makanya the one and only nih pada pagi hari ini. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Ibu Tuti. Langsung aja ya, di sini kayaknya udah gak sabar. Kalau Ci Tuti, Ci, mau nanya, kan tadi udah punya banyak bisnis ya. Ada bisnis yang kulineran juga F&B, terus tadi distributor tunggal juga loh, ya. Kok bisa kenal sama HDI? Itu awal mulanya gimana? Kapan tuh? Iya nih. Iya, selamat pagi semuanya. Izinkan saya berbagi sedikit ya. Jadi kembali lagi saya sebagai ibu rumah tangga waktu itu punya bisnis sendiri. Terus udah gitu tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, saya tuh harus dioperasi karena ada keluhan kesehatan. Lalu ada yang menawarkan produk ini, yaitu adalah IT komputer saya yang seringkali datang ke rumah saya. Jadi beliau itu bilang katanya ini loh mamaku aja kebantu sama produk ini. Cici ini sekarang ini kan betul-betul sakit ya dalam tanda kutip, setelah operasi itu betul-betul saya tuh drop banget. Akhirnya pendek cerita saya beli karena merasa kasihan sebetulnya sama dia gitu ya. Tapi saya juga bukan sembarangan minum karena kalau madu ditawarkannya, karena saya dari dulu tuh memang suka madu, tetapi madu-madu yang biasa aja. Nah, beliau itu tawarin Royal Jelly dan memang betul-betul berfaedah banget terhadap saya. Dan akhirnya saya percaya sama produknya seperti itu. Itu posisi tahun 2005. Tahun 2005 ya berarti ya, Cituti pertama kali kenal karena awalnya mulai dari kasihan ya, Cituti ya? Iya, betul. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu trik ya, tapi ini trik yang kesekian ya, jual rasa kasihan itu bahaya banget ya, karena memang pandemi ini tuh membuat banyak orang tuh yang melejit ya, bisnis makanan, bisnis produk kesehatan, sama bisnis kasihan ya. Karena apa? Karena banyak yang akhirnya tuh jualannya jual rasa kasihan. Nah, jangan sampai ya. Nah, tapi ini Bu Titi bukan orangnya yang jual memelas gitu ya, tapi Bu Titi di sini lebih ke ngelihat nih, oh ini orangnya butuh dan mungkin terpengaruh dari sharing IT komputernya ini ya. Dari testimoni. Ya, dari pertama kali itu dia itu menawarkan produk yang sebetulnya dalam tanda kutip saya saat itu melihat kayaknya mahal gitu. Ya, mahal. Kok dia nawarin nawarin madu tuh kok mahal banget gitu kan. Udah gitu terus nah, ya karena Cituti, seorang Cituti, seorang pengusaha tapi bilang mahal, itu gimana ceritanya? Kenapa tuh, Ci? Iya, karena waktu saat itu kan saya nggak paham bahwa Royal Jelly kan dulu ditawarinya Royal Jelly yang sampai sekarang itu memang packagingnya tuh seperti itu gitu loh. Kecil banget itu harganya, beda sama madu ya. Mungkin teman-teman di ruangan ini nanti mungkin juga akan menemukan orang seperti saya yang merasa kok jualan madu tuh mahal gitu loh. Karena kenapa? Karena saya dulu tuh nggak terlalu aware antara Royal Jelly dan madu. Setelah dikasih diskitnya, dibaca dulu kan zamannya tuh zaman fisik ya, diskitnya dibaca, oh ini Royal Jelly gitu. Jadi saya aware bahwa memang Royal Jelly itu pastinya jauh lebih mahal daripada madunya. Jadi nanti teman-teman di ruangan ini ketika menawarkan Royal Jelly, Anda tuh harus betul-betul menerangkan bahwa Royal Jelly itu berbeda dengan madu. Ya, karena waktu itu saya itu ngerasa mahal, tapi saya kasihan sama dia gitu loh. Ya udah beli-beli aja lah gitu kan. Tapi saya melihat itu tuh sebagai madu, jadi bukan sebagai Royal Jelly seperti itu. Oh, oke. Dan dari situ terbantu ya, manfaatnya ternyata ke pasca operasi itu gimana nih, Cituti? Ya, jadi
saya minum itu kan cuma 1 sendok seperti itu ya, saya juga kayaknya ragu ya, 1 sendok kayak gini kok bisa sih? Kayaknya nggak percaya deh gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya karena udah ngerasa mahal, udahlah kayaknya memang madu ini luar biasa banget gitu kan. Ya sudah saya minum, ternyata dalam beberapa hari kemudian tuh kayaknya saya tuh punya tenaga lagi gitu, pulih lagi tenaganya gitu. Terus udah gitu saya coba juga ke suami saya yang biasanya tuh kayak suka gini-gini, gimana gitu kan. Karena suami saya tuh orangnya tuh ada orangnya, tapi suaranya nggak ada. Jadi dia nggak pernah ada keluhan gitu ya. Jadi ketika saya sampai bingung, orangnya ada suaranya. Loading. Iya. Jadi beda banget ya karakternya dengan saya yang dalam tanda kutip orangnya belum kelihatan, suaranya udah kedengeran gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan kerja saya yang di sini bilang kalau ngomong sama Cituti ini kayaknya dibentak-bentak gitu lah. Tapi sebetulnya bukan seperti itu ya. Cuma memang mungkin karakternya ini ya straightforward, jadi ngomongnya cukup kenceng seperti itu ya. Iya. Gitu kencang dan ini mungkin ya menghujam gitu ya, menyadarkan. Nah tapi yang saya mau tanyain sih ke Cituti sendiri, ini mungkin jadi pembelajaran juga sih buat kita semua ya. Tadi Cituti bilang saya udah beli madunya ini ya, yang kan menganggap Royal Jelly itu madu ya waktu itu ya. Beli madunya ini dengan harga lumayan dan kayaknya sayang ya kalau sampai nggak dikonsumsi ya Cituti ya. Nah tapi ini balik lagi buat kita semua di sini ya rekan-rekan, apakah kita selama ini konsumen yang udah beli, udah kita follow up belum mereka udah pakai? Karena mungkin banyak yang akhirnya beli ke kita karena mungkin seperti Cituti, karena kasihan kah, karena pengen bantu kita kah, dan mereka udah mengeluarkan uang yang cukup lumayan. Sayang kalau kita nggak infokan kalau mereka harus pakai. Ujungnya apa? Cuman diem. Karena kemarin banget saya juga baru dapat info, ada yang beli LV tapi nggak dipakai sampai rusak. LV ya, LV loh. Itu gitu. Makanya jadi sayang banget gitu. Ketika kita udah menginfokan, juga jangan lupa diinfokan untuk terus digunakan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Cituti nih. Terus itu gimana ceritanya dari yang tadinya cuma pengen nyoba, kok mulai ada tenaganya kerasa, sampai akhirnya sekarang nih jadi mau ngejalanin itu gimana, akhirnya mulai yakin dan mulai mau ngejalanin itu gimana ceritanya Cituti? Apa nih yang ngebuat yakinnya, mungkin boleh? Sebetulnya kalau produk itu saya bisa yakin karena saya langsung minum dan kerasa hasilnya ya. Tapi kalau bisnisnya jujur, itu tuh istilahnya dalam tanda kutip itu di luar nalar saya sampai sekarang pun juga, bahwa saya tuh sekarang ini kok bisa aktif di yang namanya multi level marketing, bahkan sampai sekarang ini kok tetap aja di sini. Bahkan teman-teman saya yang seangkatan saya masih nanya ke saya, lu masih di HD ya gitu kan? Ya iyalah. Terus apa ya? Emang lu enak ya udah banyak kaki-kakinya gitu loh. Saya pikir kaki saya tuh cuma 2, dari dulu tuh kaki saya tuh cuma 2. Jadi teman-teman ya hati-hati ya, mungkin teman-teman Anda itu mikir bahwa kalau kita berada di bisnis yang namanya multi level marketing, kita tuh membangun kaki gitu kan. Artinya kalau kaki kan istilahnya bukan bekerja sama ya. Kalau kaki kan tugasnya itu nginjak-nginjak gitu loh ya. Nah, jadi istilahnya, nah ini tolong ya dibetulkan mindsetnya bahwa kita itu bukan punya kaki, tetapi punya yang namanya rekan kerja yang kita bisa sama-sama bekerja, dan saya membantu mereka untuk supaya mereka itu mempunyai yang namanya kapasitas untuk mencapai impian-impian mereka. Nah ini satu statement yang menurut saya itu lucu banget. Lu udah enak ya banyak kaki-kakinya gitu sampai sekarang loh teman-teman. Jadi nantinya kalau misalnya Anda ditolak untuk orang-orang menjalankan bisnisnya, mungkin aja mereka punya persepsi bahwa orang tersebut itu akan dijadikan kaki oleh teman-teman kalian. Ini ya, pemilihan kata itu ternyata cukup membingungkan ya. Ada yang bilang kaki lah, ada yang kalau first line itu disebutnya ini tuh anak, kalau second line itu dibilangnya cucu gitu ya. Terus kalau yang sampai level 8 mau disebut apa? Gitu ya. Nah mungkin tuh bingung, tapi ini bahasa simple dari Cituti, ini juga mengubah mindset kita loh. Kalau kita membiasakan diri dengan bahasanya rekan kerja, kita pun akan menganggap rekan-rekan kita ini ya partner kerja. Nah, tapi ya, sebelum teman-teman ya, jadi ya sambil dicatat kata per kata, kalimat per kalimat. Yang mau merekam silahkan, karena nanti ini sepanjang sesi pasti banyak kalimat-kalimat yang oh
iya ya, kalau ngomong gini kayaknya orang lebih denger ya gitu ya. Oh iya ya, ternyata kalau ngomong bahasanya gini, karena saya pun termasuk salah satu yang selalu ditegur masalah bahasa. Ngomong tuh jangan gitu. Kalau ngomong tuh kata-katanya jangan gitu kan ya. Nah, jadi benar-benar teman-teman catat sampai nanti akhirnya jadi satu kebiasaan bahwa kita juga membahasakannya sebagai bahasa itu karena memang betul itu masalah kaki baru kemarin hari Minggu saya ketemu orang ada yang tanya, "Wah, keren ya kemarin dapat penghargaan," katanya gitu kan. Lihat story Evolve. Gitu teh ini ya, kakinya udah banyak ya kayak gitu. Sama memang persis pertanyaannya. Seperti Oke, itu, ya Mas. memang ini ya duplikasi ya. Nah, tapi saya mau nanyanya gini sih, maksudnya dari yang tadinya kan Cituti sendiri udah punya bisnis ya, udah punya bisnisnya tuh bukan bisnis yang eh ya ece-ece lah, maksudnya istilahnya bisnisnya udah sustain karena udah berjalan lama Oke. juga kan. Dan ini dari tahun 2005 sampai sekarang udah 17 tahun. Nah, waktu itu pertama akhirnya bisa kenal sama bisnisnya itu gimana, Cituti? Gitu, bisa kenal sama bisnisnya, apakah memang IT komputernya itu menginfokan terus-menerus, nge-follow up terus-menerus, atau gimana nih, Cituti? Sebelum ke situ boleh nggak nanya satu, Ci? Setelah minum Royal Jelly, itu tuh jadi penasaran produk lain atau terus jadi repeat order terus? Pasti mungkin kan tadi kan ngomong nggak langsung bisnis. Nah, ada proses apanya juga sekalian ya, Ci ya? Ya, jadi sebetulnya yang open mind saya atau yang menerangkan itu bukan orang IT saya itu, tetapi upline-nya lagi. Nah, yang namanya Pak Hendra Utama. Jadi Oh ya, yang memfollow up saya dalam tanda kutip dia itu melalui si IT komputer itu datang bareng-bareng karena si IT komputer itu kan seminggu sekali dia harus maintain saya punya komputer dan sebagainya, jadi ngobrol sama admin saya dan sebagainya, jadi dia itu bareng-bareng sama si IT saya untuk datang ke rumah saya. Dan saya kan harus ikutan di situ kan, kalau enggak kan juga saya nggak ngerti kan apa yang terjadi dengan yang namanya akunting lah dan sebagainya lah gitu. Jadi Ko Hendra ini datang, sudah gitu nerangin bahwa oh ya saya dari Hendra ini bla bla bla, terus terangin ini loh produknya, jadi diterangin dijelaskan lagi ini tuh bukan madu Ci, ini tuh royal jelly bla 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 segala macam. Jadi dari situ saya bilang oke lah nanti saya juga bisa pelajari, akan ada bukunya segala macam. Jujur saya tuh nggak terlalu suka baca buku, tapi kalau misalnya tentang kesehatan pasti saya baca. Jadi waktu pas kenapa? Kenapa, Ci? Maksudnya kalau kesehatan dibaca itu kenapa? karena mama saya itu waktu usia cukup muda, beliau itu meninggal karena kanker. Jadi sebelum itu tuh juga saya tuh memang betul-betul selalu mencari bagaimana orang tuh supaya sehat sebelum sakit gitu. Jadi produk-produk yang dulu saya pernah pegang keagenan juga, produk dari Australia, dan juga saya juga jadi agen terus udah gitu marketingnya dan segala macam. Pokoknya jadi dari semua produk-produk dulu nggak banyak sama seperti sekarang ya health food itu. Jadi cuman dikit banget. Jadi saya pelajari udah gitu, terus juga ternyata waktu saya pelajari oh ini kok bagus ya gitu kan, ada royal jelly, ada pollen dan sebagainya, tapi saya nggak tahu detail karena memang kan bahasanya beda. Nah, yang saya dapetin dari Ko Hendra itu, dia menerangkan royal jelly ini, saya tanya ke Ko Hendra, kenapa sih kok royal jelly ini kok enak banget ke badan saya? Oh Ci, ini tuh buat regenerasi sel, gitu kan. Apanya yang diregenerasi? Seluruhnya, saya habis sakit, habis operasi, semua pokoknya relaksasi dan sebagainya, yang sekarang ini beberapa tahun terakhir ini juga saya mendalami tentang yoga terapi, tentang TCM dan sebagainya, itu tuh benar-benar relate banget dengan produk perubahan kita. Ya, jadi setelah itu diterangin royal jelly itu untuk apa, regenerasi sel-sel, memperbaiki fungsi-fungsi sel. Setelah itu sel-selnya itu dikasih makan, diberikan nutrisi oleh polen, dikasih tahu apa ini polen segala macam. Jadi what and what for-nya tuh dikasih tahu. Lalu udah gitu diproteksi oleh bipropolis, dulu itu dikasih gambaran segala macam diterangin, dan 3 macam produk ini akan lebih sempurna kalau Cici minum madu. Oh ya ampun, saya pikir ternyata ini mahal tuh, menurut mindset saya tuh nggak seperti itu gitu loh. Nah, jadi Karena akhirnya manfaat yang dijelaskan tadi ya sama Ko Hendra ya? jadi akhirnya saya di closing lah paket Waktu itu. waktu Nah, itu. ini menarik banget.
Jegi ya. Jadi buat teman-teman di sini kita sama-sama sadar ya kalau misalkan kita mau nge-follow up konsumen, nge-follow up rekan kerja kita gitu ya. Ini kayak yang disampaikan sama Kohendra. Kohendra ini tuh ke Cituti berarti menjelaskan semua ini ya manfaatnya ya dari produk-produk ya, terutama Korsaknya mungkin ya. Betul. Jadi makanya kenapa sekarang ini saya boleh informasikan kepada teman-teman yang di seluruh di ruangan ini, kalau Anda bisa closing paket power set aja, ya, Anda pasti sukses di bisnis ini. Ya, karena enak ya. Sebenarnya closing paket lebih enak. Nah, cuman ini Cegi sebenarnya yang menarik dari sisi tadi Kohendra cerita. Cituti cerita mengenai Kohendra. Kohendra nge-follow up. Kenapa? Karena Kohendra sendiri udah punya kemampuan, udah punya pengetahuan buat share informasinya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang ngerasa kok saya follow up orang masih belum bisa ya, kok saya nge-follow up orang, orangnya masih belum ini. Mungkin informasi yang kita sampaikan, pengetahuan yang kita punya belum mencukupi atau belum menjawab apa yang jadi kebutuhannya. Nah, Kohendra ini udah punya kemampuannya, udah punya pengetahuannya. Jadi buat rekan-rekan di sini yang, aduh saya belum kayak Kohendra nih, yuk ikut training-trainingnya. Karena Kohendra bisa seperti itu ya dengan ikut trainingnya juga gitu. Nah, boleh dilanjutkan nih, gimana ceritanya Cututi? Ya, betul banget ya. Jadi kita tuh harus minimal, tapi kan aku belum bisa gitu. Nggak apa-apa, minimal itu 4 stars itu dikuasai, apalagi sekarang ini dengan adanya Diskin dan sebagainya ya. Itu tuh betul-betul mempercepat percepatan kita untuk bisa sukses di bisnis ini. Nah, setelah itu saya happy-happy banget ya setelah diterangin, udah gitu terus beli power set dan sebagainya. Lalu saya diajak ke kantor dulu yang ada di BKR. Beli produknya ke sini katanya, diajari belanjanya gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita juga ada Sun M ya, harus diajarin gimana cara belanja di store apa segala macam. Kalau dulu tuh betul-betul manual diajarin. Egonya saya nih ya, aduh saya mah sibuk lah, nggak usah lah, udahlah kamu aja yang beliin, udah kirimin aja ke saya gitu kan. Bentar sih, saya mau nanya dulu ke teman-teman semua di sini, siapa yang pernah ketemu konsumen atau prospeknya atau membernya yang ketika diajak jawabannya seperti Cituti, aduh saya mah sibuk, ada nggak? Boleh dong diketikkan di kolom chat. Saya pengen tahu siapa yang senasib atau ini terjadi hanya di zamannya Cituti ya, atau ternyata sampai sekarang nih? Banyak. Memang Wah, langsung. ya, hidupnya maunya jadi bos gitu ya. Putri cantik. Putri cantik siap melayani. Iya, jadi terus ya, gimana? Kalau Pak Hendra sekarang ada di sini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Hendra yang misalnya saya mau belanja apa, udah gitu terus dia yang jadi kurir betul-betul deh pokoknya nggak pernah mau tahu gitu ya. Nah terus nah dari situ beliau udah mulai kasih tahu bahwa Ci ini tuh ada bisnisnya gitu kan. Waktu lalu kan ada juga yang namanya istilahnya berapa pendapatannya segala macam itu tuh ke saya tuh saya cuman melihat wajahnya gitu yang unyu-unyu ya, nanti mungkin bisa dilihat ya. Jadi dari kuping sini tuh nggak masuk ke otak dulu, ke sini keluar dari sini ya, tapi hanya sini keluar sini lagi. Tapi aku memandang dia tuh dengan gini, aduh gila kali ya, ini anak muda ini kasihan banget, udah dicuci otak kayak gini, gimana sih bisnis multi level kok bisa jadi orang bisa dapetin uang ratusan juta, puluhan juta gitu, itu tuh bohong belaka gitu loh dalam pikiran saya. Saya cuma ngelihat masuk akal ya. Ya, kasihan banget udah gitu terus kan jujur ya kalau saya melihat Pak Hendra ini kayak kasihan banget gitu loh. Udah di make you sama company sedemikian rupa gitu kan ya. Aduh, saya bilang, aduh sorry ya kalau misalnya jalanin sih saya nggak deh, saya udah cukup sibuk, saya bilang. Padahal setiap hari itu saya ngapain tau nggak? Jalan-jalan ke mall, udah gitu terus makan apa segala macam, udah jangan diceritain, nah itu dosa besar saya. Jadi sibuk banget, Dan ternyata saya kaget tadi baca kolom chat, ini Bapak Hendra utamanya juga menyimak ternyata di sini. Komen katanya, harus melayani ya, dicatat. Iya, tapi melayaninya bagus banget ya Cegi ya, sampai benar-benar nganterin gitu ya, ini luar biasa sih. Dan ini saya kaget sih, ternyata ada juga pemikiran yang melihat ketika kita sharing ini, oh ini tuh dicuci otak gitu ya, sama MLM-nya bahwa mendapatkan potensi ratusan juta. Nah, sebelumnya emang nggak kebayang sama Cituti atau mungkin punya pengalaman buruk di multi level lain yang akhirnya bisa berpikir seperti itu gitu.
Ya, jadi suami saya itu punya teman, dia tuh nawarin yang dulu namanya Pancar. Jadi 5 gitu. Udah gitu terus udah gitu ada zaman dulu ada Gold Quest gitu kan ya, investasi gede di awal udah gitu terus uangnya hilang. Sampai saya tuh malu ya ngajakin teman-teman, sampai saat ini pun juga teman itu tuh kayak sakit hati gitu loh sama saya gitu. Cuma sekarang ini kan pelan-pelan sama saya di open mind lagi sama produk apa segala macam. Jadi saya tuh udah benar-benar negatif banget lah sama yang namanya MLM. Jadi udah pokoknya ngedenger MLM itu udah gak deh gitu kan. Tapi kalau produknya oke ya sih udah saya beli nggak ada masalah gitu. Jadi ya suami saya pun juga menolak waktu saya mulai gitu ya nawar-nawarin gitu. Cuman ya memang karena saya kekeh gitu ya karena saya bilang saya di sini tuh bukannya mau jalanin bisnisnya, saya bilang mau apa namanya mau sharing aja karena sebetulnya apa ada satu kalimat dari Ko Hendra kan udah kayaknya udah bingung ya ini orang tuh nih kurang ajar banget gitu ya maksudnya dikasih tahu apapun juga dia mental gitu loh mau jalan-jalan gratis gitu kan mau duit gede mau punya bisnis mau apa tuh saya mental gitu loh jadi Oh, jadi semua benefit yang disampaikan sama Ko Hendra ke Cituti itu nggak ada yang masuk gitu, benefit itu nggak ada yang merasa butuh gitu. ya, Wow, ini luar biasa. Saya pengen tahu ya, rekan-rekan semua di sini boleh ketikkan di kolom chat, member benefit apa sih yang akhirnya ngebuat teman-teman semua di sini mau nih menjalankan bisnisnya atau mau bergabung. Kalau ternyata di sini kalau saya pribadi memang karena potensi penghasilannya. Nah, kalau itu dia ternyata penghasilannya, wah ini cuci otak. Liburan nggak mau ya segala Orang macam. bisa liburan Nah, lalu sendiri. iya, kayaknya karena punya ini ya, maksudnya secara ekonomi juga cukup mungkin ya untuk Cituti. Nah, tapi yang menariknya itu apa gitu yang jadinya ngebuat Cituti itu jadi terjun gitu di bisnisnya. karena kalau liburan itu ya saya tuh pengennya nyaman. Jadi saya tuh memang dalam tanda kutip senang banget liburan. Tapi saya sudah kalau bayar sendiri itu kan saya dari awal tahun tuh saya udah planning nih. Tahun depan nih saya mesti pergi kemana gitu kan. Jadi udah tahu nih budgetnya segala macam. Kita udah coba gitu loh. Kalau yang murah itu tuh murahan beneran ya. Hotelnya juga jelek gitu, makannya juga jelek. Udah gitu terus tiap kali masuk objek wisata kita harus bayar lagi dan sebagainya. Jadi waktu Pak Hendra menawarkan bahwa ini loh ada jalan-jalan gratis, udahlah nggak deh pokoknya nggak masuk gitu loh ke otak saya jalan-jalan gratis mana sih ada yang bagus gitu loh dalam otak saya gitu kan. Nah udah gitu terus udah mental kali ya Pak Hendra tuh terus udah gitu dia tuh datang terus menerus gitu loh datang terus menerus saya juga nggak bisa nolak karena dia datangnya itu sama IT komputer saya tiap kali datang kan pusing kepala ya gimana ya jadi ya dia terus gak mau pulang-pulang gitu kan. Akhirnya ya dia cerita terus saya bilang udah dah saya nggak mau jalanin nggak bisa saya bilang kalau jualan Sampai ngomong udah nggak mau, Ci. udah nggak mau kalau jualan saya bisa saya bilang tapi kalau rekrut gitu tuh nggak mau saya bilang nggak bisa saya gitu karena dalam mindset saya tuh kalau rekrut itu manfaatin orang gitu loh jadi ya Mindsetnya tuh memanfaatkan orang ya soalnya ya. iya, jadi mindsetnya itu rekrut itu memanfaatkan orang menurut mindset saya dulu gitu kan. Jadi saya tuh nggak bisa Hendra, udah. Pokoknya kalau jualan saya bisa, tapi kalau rekrut nggak mau gitu kan. Udah gitu ada satu kata yang sampai saya ingat sampai sekarang. Terus udah gitu Pak Hendra bilang gini, Ci kalau diajarin mau nggak? Itu harus tutup poin ya tiap bulan gitu kan. Ya nggak tentu, nggak pasti gitu kan. Nggak, kalau pokoknya MLM udah pasti tutup poin. Ya tahu ya judesnya saya gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah waktu dulu kan saya pernah diajak juga sama teman saya tuh memang dalam tanda kutip dia tuh cuma ngasih video lah apalah gitu kan tapi nggak pernah menjelaskan bisnisnya tapi ini tuh saya pertama kali tuh ngomong kayaknya takut banget ya kalau untuk tutup poin. Nah nanti teman-teman ya kalau misalnya ada prospek Anda yang bilang harus tutup poin ya, nah jangan ngomong enggak atau jangan ngomong iya gitu kan. Nah jadi kalau ibu atau bapak belanja tiap bulan aja, ibu dan bapak bisa dapetin produk gratis. Udah sampai situ aja dulu. Nah, catat. Kalau ibu atau bapak belanja aja tiap bulan, ibu bapak bisa dapat produk gratis. Semua langsung megang pena tuh lihat.
Langsung nunduk semuanya ya, langsung nunduk ya. Ya, karena saya itu takut banget waktu itu disuruh tutup poin yang dalam tanda kutip saya nggak butuh produknya, ngapain saya belanja, gitu ya. Nah, jadi akhirnya Pak Hendra bilang mau nggak Ci diajarin katanya gitu. Diajarin, oh ya udahlah, maulah diajarin gitu, biar dia cepet pulang gitu loh, kan berisik ya. Aduh, saya tuh pengen ke sana, pengen kemari, dia tuh nggak pulang-pulang gitu kan. Ya udah diajarin, udah. Gimana? Saya bilang. Nah, gini aja Ci, katanya kan Cici udah kebantu nih sama produknya. Cici mau nggak sharing ke orang lain untuk ininya apa produk ini? Terus udah gitu saya bilang, ya udahlah kalau sharing mah udah aja gitu biar dia pulang gitu. Ya udah dia pulang gitu kan. Tapi nggak tahu ya kayaknya Pak Hendra ini kayaknya doanya kuat banget sehingga saya seorang tuti kuriawan yang super nakal ini didatangkan dalam tanda kutip sama Tuhan itu orang prospek didatengin ke rumah saya gitu kan. Jadi korban pertama saya itu adalah yang ngurus pajak saya. Ya, jadi datang udah gitu terus dia bilang, aduh ini kayaknya nggak enak perut nih katanya, ada gangguan lambung sebaiknya minum madu aja gitu kan. Nah itu kan yang ada dalam banget gitu ya. Ini minum madu aja, ini yang saya punya, saya bilang gitu kan, saya kasih ke dia minum madu aja udah gitu. Terus ini loh kamu juga kayaknya kurang nutrisi karena saya memang di sebelumnya juga pernah di bidang produk kesehatan. Ini loh kurang nutrisi, ini kamu kasih ini. Jadi saya kasihlah ke dia produk saya kasih coba minum dia. Terus udah gitu dalam beberapa, kan kita kan kalau ngobrol apa segala macam cukup lama ya, 2 jaman gitu. Ci enakan loh, gue mau belinya di mana atau gitu. Nah, kok gampang banget ya. Terus udah gitu aku ingat karena bilang, Ci kalau ada yang mau beli ya bikinin ini loh formulirnya. Terus saya bilang, gua nggak mau ribet gitu kan. Akhirnya saya suruh sekretaris saya bilang, udahlah sok bikinin tuh formulir ini KTP apa segala macam, suruh dia tanda tangan gitu kan. Zaman dulu kan kayak gitu. Udah beres. Udah. Terus udah gitu saya waktu itu apa ya lupa lagi. Pokoknya akhirnya dalam 1 bulan itu tuh saya dapat 3 orang jadi manajer. Pertama konsultan pajak, kedua tetangga saya dia juga datang ke rumah, ketiga ibu-ibu yang bareng-bareng doa bareng sama saya. Jadi ya itu manajer saya dalam ini sebulan itu tuh manajer. Tapi bentar, ini tuh berarti memang cuma sharing, nggak ada niat mau ngejual gitu. Jadi benar-benar sharing manfaat aja. Iya, nggak ada niat menjual. Wow. Ya sharing manfaat doang ya ternyata ya. Luar biasa. Berarti niat tulus ya, niat tulus cuma mau bantu gitu ya Ci ya, karena tahu ada sesuatu yang bagus. Itu Cituti waktu awal itu tuh pertama nyoba produknya tuh kurang lebih di bulan apa, dan ini jadi manajer di bulan apa nih? Pengen tahu nih. Di bulan Maret awal tanggal 5 kalau nggak salah, begitu terus di bulan Maret itu pun juga saya manajer. Jadi bulan yang sama beli langsung manajer? Ya. Wow, modal sharing guys ya. Jadi ini memang niatnya. Nah ini tapi adalah satu hal yang Cituti lakukan. Ini bukan untuk keuntungan Cituti, tapi Cituti sendiri juga niatnya karena ya udah gue mau membagikan manfaat yang udah saya rasakan ke orang-orang. Jadi siapa tahu bisa ngebantu. Kayak tadi orang pajaknya juga kebantu gitu ya. Dan ternyata malah ya dengan niat yang tulus juga ya, niat yang tulus langsung manajer. Wow. Dan terus setelah itu gimana tuh, Cik? Dan sebetulnya ini saya juga lakukan kepada rekan kerja saya yang juga dari milenial, ini Hendrik Limas waktu itu. Jadi saya kasih minum madu dan dia sungkan kepada saya, akhirnya dia minum dan sekarang ini punya jaringan di mana-mana juga. Hendrik Limas. Oh, jadi tipsnya kasih minum madu. Tipsnya kasih minum. Ya, karena kenapa? Karena betul-betul dia tuh bibirnya kering gitu kan, terus udah gitu kerjanya juga istilahnya dalam tanda kutip capek banget, dan dia kasih servis ke aku bagus banget gitu kan ya, studioku dibikin bagus, kantorku dibikin bagus, ya udah, ya cuma segelas madu doang, ya udah kasih dia minum aja ya gitu kan. Akhirnya dia nggak enak juga, dia beli 1 paket, akhirnya di open mind istrinya, datang treatment ke tempat saya, terus udah gitu kulitnya lebih bagus, ya akhirnya jadilah ketemu Eginia ini.
Oh, oke. Fakta saya ini ya, ternyata downline tercinta Kalau juga nggak dari ada Bu Tuti ya. kalau nggak ada tester madu, nggak ada jaringan yang ini ya. Ya, Dimulai mungkin dari ini tester madu. investasi ya, Makan yang investasinya dari manis. segelas. Ya. Segelas Nah, doang. Nah, terus itu dari manajer tuh lanjutnya gimana nih? Nah, Pak Hendra nih pulang gitu kan, waktu itu kan ada event di Surabaya, beliau pergi, kayaknya adem banget ya telinga saya gitu ya, terus udah gitu pulang, akhir bulan dia bilang, selamat Ci udah manajer, lah apa lagi manajer ini kan, aku kan nggak ngerti gitu kan, ya aku aja juga owner, udah nggak usah jadi manajer lah gitu kan, sombong gitu kan, udah akhirnya, Ci selamat Ci manajer nih, kalau Diamond tuh seperti ini, apa saya bilang 32 orang ya Ci ya, enggak saya bilang gila kali kamu 32 orang, enggak saya bilang enggak ada, coba Ci bikin daftar namanya katanya gitu. Tapi Ci itu berarti udah tahu dan merasakan bonus pertama dong ya? Udah dikasih tahu, cuman bonus pertama itu ya udahlah buat saya, ya udah gitu kan, enggak pusing gitu Berapa kan. itu, Ci? Saya lupa jumlahnya, cuman memang lumayan lah untuk memenuhi kayaknya setengahnya dari investasi saya waktu itu. Beli Oh, paket sendiri di diskon gitu ya. Betul, cuma saya nggak mikirin itu karena kenapa? Karena ya udahlah, nggak usah pusing. Tapi udah gitu Pak Hendra datang lagi, Ci, kalau Cici Diamond bisa jalan-jalan gratis. Gratis lagi? Enggak, saya bilang gitu. Tapi beliau itu nggak tahu gimana caranya, pokoknya memaksa saya, dampingin saya sampai saya tuh duduk di situ tuh nggak bisa ini, Ci, ini siapa, bikin daftar nama tuh betul-betul ditanyain. Ini siapa, ini apa? Jadi profiling lah teman-teman zaman sekarang nah, ini. Bu Tuti, Ci Tuti, itu ngedampinginnya Kohendra itu yang pas waktu ngajak Cici untuk jadi Diamond itu ngedampinginnya gimana nih, Ci? Mungkin di sini bisa jadi tips juga kita lihat nih Kohendra tuh gimana sih ngedampingin Cici-Cicinya gitu. Datang lagi sama IT komputer masalahnya. Masalahnya. Nah, terus apa didampinginnya apa aja tuh yang dilakuin sama Kohendra gitu, Ci? Ya dia tanya kenalan saya siapa aja gitu kan. Ada Oke, siapa? tips Cici tolong pertama tanya pikirin. kenalan ya. Cici tolong pikirin ya gitu kan kenalannya siapa aja. Ya udah akhirnya ya saya karena sungkan tulisin kenalan saya ini notaris ini gitu kan. Ya udah terus udah gitu ini nanti saya dampingi. Cici jangan pernah pergi dulu ya sendiri katanya gitu. Nanti saya dampingin dulu gitu kan. Apa sih dampingin nggak ngerti kan dulu juga dampingin itu nggak ngerti maksudnya itu kasih contoh gitu kan untuk ini untuk apa untuk mengclosing orang seperti apa akhirnya ya udahlah ini loh ini ada penyakit apa dulu awal pertama tuh saya tuh yang punya keluhan kesehatan lah pokoknya kira-kiranya punya keluhan kesehatan gitu kan ya udah dampingin ternyata udah mungkin 2-3 kali udah gitu terus saya bilang udah deh nggak usah dampingin karena saya nggak enak ya bawa anak muda gitu kan ya ke ke relasi saya gitu ya kayaknya nggak banget lah gitu kan ya istilahnya akhirnya saya bilang udah nggak usah didampingin deh nanti saya jalan sendiri aja saya bilang gitu udah akhirnya setelah ngelihat orang oh iya ya oh kak gampang sih ya nge-closing orang cuma tinggal pakai formulir kirim kasih barangnya gitu kan udah beres gitu cuma ini teman-teman ya tips dari saya dulu tuh saya tuh datang ke rumah orang itu pakai botol-botol kosong udah gitu terus ironisnya kalau misalnya mereka beli ya udah gue mau beli Ci katanya gue mau beli ya udah beli akhirnya saya pulang ke kantor beli terus udah gitu dianterin terus katanya nggak boleh sama suami gue gubrak gak coba Lah, udah beli kan? udah beli udah didaftarin gitu kan nah akhirnya saya mikir aduh ini barang nih mau dikemanain kan saya kan tipenya kayak gitu ini barang mau dikemanain ya ya udah cari teman-teman yang daerah situ gitu loh gua datengin gua langsung labrak aja lu di rumah nggak gitu kan dulu kan belum ada yang namanya HP gimana ya dulu ada apa sih HP yang Asia lah apalah gitu ya lu di rumah nggak gua datengin gitu kan terus udah gitu dari situ saya belajar bahwa saya tuh harus bawa produk gitu Supaya langsung ya nggak ada supaya langsung terjadi transaksinya kalau sekarang kan enak ya pakai hardware store bisa segala macam gitu kan jadi saya itu prinsipnya kalau masuk ke rumah orang dia tuh harus terbantu sama saya mau cuma satu odol pun juga nggak ada masalah misalnya nih ada keluhan oh saya ini sariawan lu punya produk apa nggak kan kasihan ya ngelihat saya gitu kan
Lu kok bisa sampai door to door kayak gini? Jadi nggak tahu ya, karena mungkin Pak Hendra tuh bilang, lu harus bantuin orang gitu loh. Mindset saya tuh kayak gitu. Jadi waktu pas masuk ke rumah orang itu tuh, saya tuh harus bantu dia dan saya nggak akan pernah pulang kalau dia nggak ambil produk saya satu aja juga nggak ada masalah gitu. Iya, Jadi, iya. Nah, itu tapi ini tuh ada nggak maksudnya penolakan yang dia dirasakan sama Cituti gitu, sama menjalani gitu kan? Tadi kan gue nggak akan pulang sebelum dia ambil produknya gitu. jadi kebetulan karena yang saya datangi itu mungkin respect ya, atau nggak tahu kesian lah sama saya gitu kan, kok nasibnya jelek-jelek amat gitu dulu ya. Sekarang ini mereka ngelihat, wah lu hebat ya apa segala macam yang tadi saya bilang kakinya segala macam. Jadi mereka itu rata-rata closing tapi nggak closing paket. Misalnya nih, dia closing, saya pernah datengin ke tempat orang, saya dengar dia sakit apa segala macam, datengin rumahnya jauh banget gitu kan. Udah datang terus saya ngomong apa bla bla bla, dia nggak dengerin gitu kan, dia kemana dulu, jeleknya kayak gitu ya kalau misalnya kita datang ke rumah orang. Waktu pas online gampang ya, kita nggak usah datang ke rumah orang, udah langsung orang nyamber gitu. Kalau kita sekarang ini di masa ini tuh masa realnya jalanin yang namanya HD, Anda itu bisa nungguin orang masak dulu, menidurin anak dulu, ya udah tungguin aja di situ gitu loh, ya. Jadi waktu itu tuh dia udah kemana-mana, terus dia keluhannya itu ada yang namanya sariawan nggak pernah sembuh kalau misalnya nggak berminggu-minggu gitu. Saya bilang kamu tuh sistem pencernanya nggak beres. Terus udah gitu dia bilang enggak gue udah pakai ini, pakai dokter apa segala macam gitu kan. Terus udah gitu saya bilang udahlah gini aja, lu coba odolnya aja dulu. Ya udah katanya, kalau odolnya lu kan udah datang jauh-jauh juga kasihan banget ya, udahlah. Ya udah gue beli katanya gitu. Ya ini harganya sekian, waktu itu saya kasih harga eceran. Karena supaya dia mau member, dulu member tuh masih bayar. Enggak udah aja katanya harga member gitu. Lah dalam hati gua ya, lu katanya kasihan sama gua ya, tapi lu pengennya harga member nggak ngasih cuan ke gua gitu kan, rumah gua tuh udah jauh banget gitu. Udah, akhirnya saya pulang, dia beli tuh satu dengan harga member. Saya pulang bawa dalam doa. Terus udah gitu saya tuh curcol ya sama Pak Hendra. Aduh saya bilang udah dah, gua nggak mau deh ini jauh-jauh gini, cuman beli odol, saya bilang gitu kan. Tenang Ci, sabar Ci, apa segala macam itu udah mulai teropen mind kan, udah sering ngobrol. Jadi dulu itu Pak Hendra yang ngejar-ngejar saya. Setelah saya aktif itu saya tiap pagi telepon dia, sampai mamanya ngangkat, udah gitu kedengeran kucingnya bunyi meow gitu. Ya jadi saya ngejar-ngejar. Jadi teman-teman Pak Hendranya itu udah mau open mind saya, bahkan saya tiap hari yang neror dia gitu kan, nanya ini nanya itu segala macam pokoknya. Nah akhirnya saya bawa pulang, cerita yang tentang odol tadi, saya pulang saya bawa dalam doa. Tuhan saya bilang, ini orang tuh sakit, tapi kok dia nggak mau beli. Aku juga nggak mau mungkinnya ngasih si produk ini, kalau misalnya sekarang ini dia nggak mau minum buat apa, percuma kan. Tapi miracle happens. Apa coba? 3 hari kemudian dia telepon saya. Lu datang dong balik lagi katanya. Gua ini seumur-umur ya, yang namanya sariawan itu nggak pernah bisa sembuh kalau nggak 1 atau 2 minggu. Tapi kemarin pakai odol lu katanya, kok bisa ya teratasi ini. Langsung gua, gila kali ya, ini tuh bener-bener, aduh gila banget gitu kan. Terus udah gitu, lu datang ya ke sini katanya, soalnya saudara-saudara gua mau pada beli tuh, yang lu omongin panjang lebar tuh apa aja, katanya lu terangin lagi balik lagi. Luar biasa. Aduh gila kali ya. Nah, dia tuh manajer ya, dengan saudara-saudaranya itu belanja, karena kenapa? Karena rumahnya itu di pinggirnya itu mertuanya, pinggirnya iparnya apa segala macam. Jadi dia manajer sendiri gitu loh. Karena yang promosi paket semuanya. Ya. Wow. Nah, daging odol bermula dari odol ya, Cituti ya. Nah, tapi ini rekan-rekan semua, saya mau nanya dulu ke Cituti, itu kan bulan Maret langsung manajer. Terus di bulan berikutnya diajak sama Pak Hendra itu untuk jadi diamond. Jadi nggak diamond, Bu Tuti? Jadi. Nah, komen guys, loh Ci sama Bapak Hendra. Kucing lapar mengeong setiap pagi, telepon jam 7 pagi, tapi menghasilkan ya, luar biasa ya, ilmunya langsung ngalir. For your information, diamond dulu itu 8 manajer. Sekarang kita 5 bersyukur ya, dulu 8 manajer ya, dan itu bisa loh. Ternyata wow, ini dahsyat banget. Tapi
selain itu juga ini kita banyak banget dapat pembelajaran ya yang dari Cituti. Ini sesuai dengan tema kita nih, level up dari yang tadinya cuma coba produk, akhirnya ya udahlah dijelasin produk lainnya, akhirnya beli produk lainnya, terus bermula dari sharing dong, ya udahlah cuma sharing doang nggak apa-apa. Sharing mau, ya udah jadi manajer, lumayan nih bisa dapat subsidi setengahnya untuk beli paket, terus sharing lagi ke yang lain, diajarin bikin daftar nama, ngajak Kohendra, tapi sesudah itu Cituti akhirnya Kohendranya nggak diajak lagi, jadi sendiri ya. Nggak diajak lagi. Ya itu karena kan bawa brondong gitu ya, nggak enak hati gitu ya. Terus udah gitu saya tuh punya perasaan gini, kalau misalnya nggak closing kan kasihan juga gitu ya. Udahlah biarin aja saya gitu. Jadi satu hari itu pernah saya kayaknya diamond ke waktu diamond pertama itu ada dibantu sama Pak Hendra untuk nge-follow upin siapa sih relasinya gitu loh sama Pak Hendra, dibantu gitu kan untuk nge-closingin mereka juga karena memang itu tuh dalam 2 minggu ya, diamond pertama tuh 2 minggu. 2 minggu diamond pertama 8 manajer? Ya. Udah 2 minggu? Wow. Udah gitu terus udah ya diselamatin, selamat Ci diamond gitu kan. Saya senang ya, yang namanya kolerik nih seneng gitu. Udah achievementnya nyampe gitu kan. Udah gitu Ci, bulan ini manajer diamond lagi ya. Gubrak lu kali, gila kali gitu kan. Langsung saya udah enggak deh, coba pelan-pelan nih, daftar namanya ini. Ya udah daftar namanya digali lagi apa segala macam. Terus udah gitu karena saya memang dalam tanda kutip ketagihan, ternyata seneng banget ya, seneng banget gitu kalau orang beli udah gitu terus hasilnya ada. Nah di bulan yang kedua bulan kedua apa bulan ketiga pokoknya saya nggak ingat. Jadi saya tuh pernah ya bukan pendampingan ya, ke rumah di area yang sama karena saya kerjanya tuh karena memang saya dulu di distribusi. Jadi kalau saya kerja itu harus di satu daerah gitu loh. Jadi udah disusunin satu daerah itu siapa-siapa aja, terus gitu saya kunjungi mereka satu-satu. Pernah satu hari itu top rekor 6 kali presentasi di rumah yang berbeda sampai malam jam 12 itu kayaknya ngomongnya tuh udah loncer gitu loh. Gue tuh udah nggak tahu ngomongnya apa gitu. Karena hal yang sama diomongin. Mau nanya dulu sebentar. Kalau misalkan tadi ya kan ngomongin bawa berondong gitu ya. Jadi aku inget nih, kalau suami tuh gimana tuh dengan konsep bawa berondong? Kan tadi awalnya katanya juga kan ke rumah risih kan? Ya, jadi memang itu juga salah satu hal mengapa saya melarang Pak Hendra untuk mendampingi saya. Karena nantinya kan nggak enak ya, karena suami saya tuh benar-benar kalau misalnya Pak Hendra datang tuh kayak berubah banget air mukanya gitu. I see, ya. Waktu waktu saya mau ikut training pun juga tunggu dia pergi dulu dari rumah, saya pergi training ke kantor, udah gitu terus kalau dia udah mau pulang, saya udah cepet-cepet pulang ke rumah gitu. Jadi kan saya kebetulan kan kantor tuh yang dulu tuh di rumah, jadi nggak usah. I see. Tapi ini menarik banget ya, si Egy ya. Bagaimana level up yang benar-benar Cituti ini munculkan gitu dari yang tadi saya jelaskan itu sampai akhirnya jadi mandiri ya. Tanpa Kohendra pun Cituti tadi 6 kali sampai bisa presentasi sendiri gitu. Dan akhirnya sampai mau ngejar ke kantor buat belajar dari yang tadinya kan nggak mau banget tuh yang kayak gitu, dan sekarang benar-benar itu ada pertumbuhan yang disengaja yang dilakukan sama Cituti untuk ya udah saya harus naik level, saya harus upgrade diri, saya harus lebih mandiri sehingga pertumbuhannya juga jadi melejit kencang ya. Ya karena saya nggak enak juga ya sama Pak Hendra, misalnya dulu kan pertama kan Pak Hendra yang ngaturin poin gitu kan, taruh di mana apa segala macem. Jadi ya semua pokoknya saya nggak tahu, pokoknya saya taunya jualan. Karena memang saya passionnya jualan, bantuin orang gitu kan. Ya udah nggak usah pusing. Jadi Pak Hendra itu nunjukin, Ci kurang 3 orang, Ci kurang 4 orang, Ci yang ini. Oh ya siap pokoknya gitu kan. Nah ya udah beres gitu. Saya tuh memang orangnya tuh harus mencapai sesuatu yang saya sukai. Jadi memang waktu itu tuh seneng ya kalau misalnya ada orang yang udah kebantu sama produk dan saya sendiri udah merasakan. Jadi sebetulnya Aldius tuh kurang tepat ya kalau ngomong saya tuh bisa presentasi sendiri. Jadi saya tuh nggak bisa presentasi. Yang saya ngomongin itu hanya testimoni sendiri. Saya oke, ya ini dari ini.
what and what for-nya Itmax saya paham gitu kan. Jadi nggak ada presentasi kayak model perusahaannya bla 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 seperti itu tuh nggak ada, nggak Jadi pernah. produk aja berarti ya. Jadi Produk produk aja ya, berdasarkan testimoni ya. Ya, jadi oh iya emang lu bener gitu kan. Iya bener, makanya kenapa saya saranin untuk teman-teman di ruangan ini cobalah produknya. Jadi Betul. ngomong tuh enak gitu loh. Catat. Coba Benar. produknya. Nggak harus Nah, langsung kita lihat semua, ya. tapi bertahap dicoba ya. Jadi kita punya testi masing-masing nih. Nah, ini ada foto-fotonya waktu awal ngejalanin. Coba Wah. ditebak ini sebelahnya Cituti siapa Bisa nih? dong. Ayo, ada yang bisa tebak ini siapa? Masih imut-imut ya. Langsung Ayo, nongol itu ini. ngaku. Ini siapa ini? Yang merasa juga langsung ngaku itu. Iya, yang kalau memang yang bersangkutan berada di sini boleh ketik juga di kolom Udah chat tadi mungkin. langsung ngaku Aldi. Udah Oh, langsung langsung ya. tertawa paling keras mungkin. Ya, ini adalah Opa ya. Ini Presiden Heroes ya. Ini pertama kali nih. Ini ngejalanin. Ini waktu pertama kali acara di mana nih? Acaranya itu Cituti. Bahkan acara ini besar. ada suami ya, kalau salah ya? Iya, udah ada suami. Ya betul. Jadi saya itu punya komitmen untuk mengajak suami supaya teropen mind waktu itu. Jadi memang Pak Hendra ini udah mati-matian ya untuk mengajak saya. Jadi saya tuh triknya tuh gini, kok kan saya kan dikasih penghargaan, saya bilang nggak mungkin lah masa sendirian gitu kan. Koko temenin dong gitu kan. Oh iya ya udah temenin kemana? Ke Malang, saya bilang. Hah, jauh gitu? Ya udah kita nyetir aja nyantai, saya bilang gitu kan. Nanti Koko kalau udah sampai Malang, ya udah nggak apa-apa, Koko mau kemana pun juga nggak ada masalah. Jadi kayak saya ngomongnya gitu. Terus ya udahlah nanti saya kemana aja kata gitu. Ternyata bukan di Malang, ternyata di Batu. Saat itu pun juga belum ada GPS dan sebagainya. Oh di mana gitu kan? Saya telepon Pak Hendra. Udah gitu terus Pak Hendra tuh luar biasa banget ya. Mungkin merasa kayaknya supaya saya tuh nyaman apa segala macam. Karena suami saya tuh nggak bisa bareng-bareng tidur sama orang lain. Jadi barang-barangnya itu semua saya siapkan, terus udah gitu dia tuh kayak nggak nyaman banget kalau tidur sama orang lain gitu kan. Akhirnya kita tuh ditempatkan di suatu hotel, ya pokoknya saya masih ego banget, pokoknya nggak usah saya bilang nanti biarin aja saya cari apa segala macam, tapi Pak Hendra kasih fasilitas kita untuk nginep di hotel, beda dengan acara itu. Udah gitu terus juga suami saya itu pertama kali saya Ci nanti ajak ya Koko masuk, saya bilang nggak janji ya, saya bilang waktu pertama kali itu saya tuh ngomong gini, saya bilang kok nanti saya tuh dikasih penghargaan, Koko nanti mesti lihat loh, saya bilang gitu. Penghargaan apa sih katanya gitu, ya pokoknya Koko lihat, saya juga kan nggak tahu, saya bilang masuk pertama kali dia cuma gini gitu ya. Udah gitu terus malamnya tuh kayak ini apaan sih katanya gitu, kayak diskotik apa kayak gitu, nggak ini gitu kan. Terus udah gitu hari kedua dia udah mulai ini, hari ketiga dia udah mulai naik ke kursi. Luar biasa ya. Jadi makanya penting banget untuk ngajak ke pertemuan ya sebenarnya ya. Ya, jadi kayak ke Evolve kemarin tuh. Nah, ini bisa jadi salah satu sarana nih kalau nanti ada event Evolve, event yang lain, kita bisa ajak nih biar pasangan kita juga lihat gitu ya. Apa yang sedang kita kerjakan, bagaimana komunitasnya juga. Ya, jadi istilahnya suami saya akhirnya dari situ tuh mengizinkan saya. Jadi pokoknya lebih leluasa aja. Terus udah gitu saya bilang, oh saya tuh pengen ngajakin Koko sama si anak yang kecil sama papa saya untuk naik kapal pesiar. Saya bilang saya tuh nih lagi kerjain gini. Terus Pak Hendra kan terus open mind terus gitu kan. Akhirnya saya bisa dapetin tiketnya itu dan bareng-bareng pergi sama Ko Herman sama Ko Hendra. Oh, nah kita lihat ya, dari yang tadinya Bu Tuti cuman yang, aduh susah, aduh saya ditolak cuman ini odol gitu ya, tapi kita lihat ternyata akhirnya timnya dari Cituti sendiri ini berkembang luar biasa loh, dan ini adalah foto dengan beberapa tim dari Cituti sendiri, ada Ko Bambang di Papua ya waktu itu, lalu juga ini foto sama timnya, wah ini sama Ko Hendra sama Ko Herman. Ya, luar biasa ini, ada Ko Irwan, ada Dr. Roni juga. Ini yang di kanan bawah foto di mana nih, Cituti?
Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa di sini tuh betul-betul punya kebebasan financial ya, teman-teman. Jadi saat itu karena saya juga diajak sama Ko Herman, Ko Hendra, sama Elsa untuk jalan-jalan ke Iceland, dan kita tuh waktu itu kan dapat trip untuk ke Inggris ya. Jadi kita sengaja perginya itu before, lalu kita pergi ke Iceland dulu beberapa lama gitu kan ya. Itu benar-benar momen yang tidak pernah akan terlupakan sampai saya menutup mata. Karena betul-betul saya melihat bahwa saya tuh berada di satu yang namanya ayoman yang luar biasa banget ya, dari Ko Herman, Ko Hendra, sama Elsa itu nggak pernah ada yang namanya kekeluargaan sedemikian eratnya. Dan saya bisa membuktikan pada teman-teman waktu itu kita pergi itu hampir 3 minggu ya. Jadi sebelum pergi ke tripnya HDI, kita pergi before ke Iceland dan sebagainya. Setelah trip HDI berlangsung, kita pun juga masih pergi ke Paris. Ya, jadi selama 3 minggu itu kita tuh nggak ada di Indonesia dan nggak pernah pegang HP, nggak pernah follow up dan sebagainya. Tapi yang namanya omset itu melejit. Luar Biasa. Tapi ini enggak, tapi itu adalah hasil dari apa yang udah Cituti bangun. ini sudah kerjakan Ya. dan sudah bangun. Nah, pertanyaannya buat Cituti nih selanjutnya. Ci, apa perbedaan sebelum jalanin HDI sama sesudah jalanin HDI? Apa yang Cituti rasakan gitu perbedaannya? Kalau dulu maksudnya mungkin dulu punya mindset seperti ini, sekarang seperti ini, atau dari pertumbuhan diri gitu ada yang terasa berbedakah Cituti? Karena topik kita kan level up nih, jadi pengen tahu juga nih kalau dari sisi Cituti gimana, selain yang tadi kita bahas. Jadi saya tuh merasa banget kalau saya tidak berada di lingkungan yang namanya HDI, mungkin saya masih cari uangnya itu hanya untuk fokuskan pada diri sendiri. Karena kenapa? Karena di bisnis konvensional itu tidak lazim banget ya untuk memberitahukan misalnya sumber kita dari mana, gimana cara marketingnya, udah gitu terus siapa aja yang kita cara jalaninnya ya, seperti itu ya. Itu tuh nggak lazim banget. Nggak pernah ada yang namanya bisnis konvensional memberikan informasi kepada kompetitor gitu kan untuk supaya bisa menyamai bisnisnya. Itu tuh nggak bisa. Jadi pasti ditutup-tutupin gitu. Tapi kalau di HD justru luar biasanya, saya sendiri level up-nya tuh apa? Saya mulai berpikir untuk membantu orang supaya dia tuh bisa mempunyai pola pikir yang sama, di mana mereka punya yang namanya kemampuan untuk bisa juga menjalankan suatu usaha. Kalau saya bilang sebetulnya bisnis HD ini sama persis sama seperti bisnis distribusi. Yang mana kalau kita pegang keagenan, kita tuh harus punya modal besar. Contoh, kita kalau pegang keagenan itu harus punya yang namanya bank garansi. Uangnya itu nggak bisa dikemana-manain, di bank. Udah gitu terus kita harus punya modal buat apa? Buat yang namanya stok di gudang kita. Udah gitu terus kita harus punya modal lagi buat apa? Buat barang yang kita distribusikan kepada konsumen-konsumen kita, itu tuh nggak bisa cash and carry. Biasanya itu ada waktunya untuk supaya kita bisa dapetin lagi uangnya. Lalu ada lagi, kalau misalnya at the end of the month, kita tuh nggak perform, nggak nyampe yang namanya targetnya, kita akan dipush sama prinsipal untuk supaya, oh ya, lu harus belanja sekian, lu harus belanja sekian, kalau nggak lu dicabut keagenannya, gitu kan. Lalu satunya lagi, dana cadangan, di mana Anda harus selalu siap sedia, ketika ada apa-apa, contoh nih, yang tadi nih, yang ditagih nih nggak nyampe, udah nyampe waktunya, tapi dia nggak bayar. Artinya kita harus punya dana cadangan. Jadi kita tuh harus punya minimal 5 dana cadangan untuk kita bisa menjalankan satu keagenan. Tapi teman-teman, di sini di HD, Anda tuh sudah difasilitasi oleh company dengan apa? Platform digital, 2 platform yang luar biasa. Sekarang ini ada Biskin yang namanya scanner, ya face scanner. Udah gitu juga kita bisa menjalankannya dengan mana? Kemanapun, nggak ada yang namanya boundaries. Mau sampai Singapura, Filipina, Malaysia, Hong Kong, kita nggak usah punya kantor di sana. Karena kenapa? Karena HDI sudah memberikan kepada kita fasilitas itu. Jadi kerjaan kita itu cuman apa sih? Cuman mau ngomong aja. Cuman jadi marketing aja. Catat. Ya, catat tuh dari mulai tadi gudang, mulai dari bank garansi,
ya buka di mana aja dengan mudah gitu ya. Franchise yang nggak harus bayar lagi ya Tante. Ya, dan bersyukur Lanjut. banget ya kita sekarang udah kantor kita nggak usah buka. Kita juga nggak usah stok barang, nggak usah packing Modal barang, besar. nggak usah kirim barang. Ini benar-benar nggak ada. Sebenarnya modal kita itu mau atau enggak niatnya ya sebenarnya Cituti ya. Buat sharing ya. Ya, Dan jadi wow, ini dahsyat banget. jadi saya sebagai dulu distributor, ya saya mengalami bahwa saya tuh tiap bulan tuh kayak nggak perform terus ya sama yang namanya company tuh selalu di istilahnya lu nggak perform nanti gua cabut keagenannya gitu kan ya. Dan memang kalau di HD tuh kita tuh nggak pernah dipecat oleh Mr. Brandon. Tapi kita menargetkan sendiri, misalnya nih bulan ini saya mau 5 juta, bulan ini saya mau 10 juta, bulan ini saya mau 20 juta, ya kita kerjain gitu loh. Ya keluar dari rumah, jangan cuma jari doang. Ya, tapi kalau misalnya sekarang ini kita cuma diam di rumah, ngarepin orang untuk bisa langsung beli produk kita, dan kita baru loh ya di bisnis ini ya. Siapa yang mau, siapa yang percaya? Kalau Anda yang pertama kali jalanin bisnis ini ditolak sama teman-teman Anda, kenalan Anda, itu betul-betul lumrah. Karena kenapa? Karena siapa Anda? Anda bukan tukang jualan obat, Anda bukan tukang apotek, Anda bukan dokter, Anda bukan medis, tapi tiba-tiba nawarin madu, katanya madunya itu bisa untuk gangguan pencernaan. Jadi nggak masuk akal buat mereka yang ditawarin gitu loh. Iya, apalagi mungkin sebelumnya bengkel gitu ya. Tiba-tiba nawarin madu nggak ada yang percaya, betul. Ya, jadi kayak Pak Bambang, ya, kenapa dia bisa sampai sekarang ini punya kantor Sentani, yakin dengan bisnisnya, sekarang ini bisa punya rumah sendiri, punya ruko sendiri, punya mobil, dan bisa menyekolahkan anak-anaknya itu ke Jawa, mempunyai kehidupan yang lebih baik pola pikirnya dan sebagainya. Dia itu kalau enggak yang dalam tanda kutip yakin dengan produknya, itu nggak mungkin terjadi. Iya. Oke. Nah, ini dahsyat ya. Gimana benar-benar thank you banget nih buat Cituti ngasih lihat perbandingan dari bisnis konvensional dengan bisnis HDI gitu, dan ini benar-benar perbandingannya apple to apple banget yang Dan tadi bukan dijelasin. sekedar Dan ngomong ya dia, pengalaman pribadi betul. pernah pegang konvensional dan bedain sama HD ya, bukan kan biasa kita Dan dengar cuma cerita ya. itu dia. Nah, dan menariknya juga tadi yang disebutkan sama Cituti sendiri. Kalau di bisnis konvensional, gue punya bisnis, gue nggak akan kasih lihat dapurnya ke orang-orang di sekitar saya. Bahkan misalkan partner saya nanya pun, ya ini lu mah cukup tahu dari gue aja, ini dapur nggak usah lihat. Tapi kali ini, pada kesempatan pagi hari ini Cituti itu lagi buka dapurnya. Di bisnis ini kamu nanya benar-benar dikasih lihat semuanya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu yang berbeda. Tapi ini pertanyaannya Cegi sebenarnya untuk Cituti. Tadi kan Cituti dari tadi tuh bilang ya, di sini enaknya, di sini enaknya, di sini enaknya. Saya pengen tanya, pernah nggak sih ada fase turunnya dalam bisnis ini tuh yang kayaknya ngebuat Cituti tuh mau berhenti, atau mungkin kayaknya gue nggak tepat jalanin bisnis ini. Mungkin di sini juga banyak ya rekan-rekan yang mengalami, sedang ada di fase ini, atau kemarin sempat mengalami fase ini gitu. Dan itu tuh waktu itu fasenya seperti apa, dan akhirnya gimana nih Citut itu bisa melewati itu Nggak gitu. lagi, kayaknya mah naik terus. Mukanya aja Naik glowing terus gitu nggak atau ya. ada turunnya Iya. juga nih Citut? Ya namanya bisnis ya Aldi, ya nggak ada lah yang naik terus gitu kan. Namanya bisnis itu ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Tapi yang terpenting adalah sustain-nya. Ya. Jadi nggak bisa yang namanya sekarang ini bisnis itu terus naik, tapi naik. Sekarang turunnya itu turun, naik, turun, naik. Tapi turun dikit tapi naik lagi gitu, ya. Jadi kalau grafik itu adalah misalnya nih tadinya di sini nih ya. Kita naik, terus turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana kita bisa sukses di HD adalah bagaimana mindset kita atau pengetahuan yang ada di dalam diri kita itu bisa naik juga. Sama sebetulnya di bisnis apapun. Contoh, dulu saya waktu merintis Batagor, saya nggak tahu gimana caranya bikin 10.000 Batagor sehari. Tapi dengan pengalaman, akhirnya saya sama suami saya, oh ini mesti gini, ini mesti gini, mesti gini, mesti gini, mesti gini.
Sama di HD pun juga, Anda itu harus baca buku, dengerin yang namanya training, dengerin sharing orang lain. Terus yang paling penting adalah melakukan. Kalau nggak dilakukan, Melakukan ya, ini garis bawah nih, kotak lingkarin ya, ini melakukan. Kenapa harus melakukan, Cinti? jadi semua ilmu-ilmu yang kita tempelin di kepala gitu ya, tempelin di hati, kalau kita nggak melakukan, kalau aku lihat itu dia kasihan ya, keluarganya itu kayaknya udah istilahnya udah harus dibantu nih. Pendapatannya itu dari kantornya itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Cuman kasihan doang gitu. Tapi kita nggak take action untuk ngasih tahu ke dia bahwa ini loh ada peluang buat kamu. Misalnya contoh. Atau misalnya sekarang ini saya tidak pernah akan sekarang ini menunda untuk saya menawarkan produk HD untuk orang yang siapapun. Karena pernah ada pengalaman dulu waktu pertama kali saya menawarkan, itu tuh teman-teman dekat itu pasti ngomong gini, udah ya, lu jangan dekat-dekat gue ya, lu pasti mau nawarin. Hati-hati ya. Lu pasti mau nawarin HD katanya. HD lagi, ntar gue nggak mau temenan sama lu. Terus udah gitu saya tuh ciut waktu itu. Siapa yang pernah ngalamin gini? Nah, kita perlu dengar nih. Terus gimana, Cik? Waktu itu saya ciut, udah gitu terus saya berhenti ngomong di grupnya itu. Dulu ibu-ibu tuh sering ngobrol apa segala macam. Lalu suatu saat saya ada dengar ada ibu-ibu yang anaknya seusia anak saya kecil, itu ada temennya yang anaknya demam berdarah. Mulut saya ini udah gatel nih, pengen banget ngomong, ini loh ada madu, ada produk ini yang bisa bantu gitu kan. Tapi saya itu saking gengsinya, saking takut dibuang di lingkungan itu, saya tuh nggak berani ngomong sampai akhirnya beberapa hari kemudian anaknya tuh nggak ketolong meninggal. Saat itu juga saya memutuskan saya tidak akan pernah menunda untuk menginformasikan kehebatan produk ini, tapi kita nggak overclaim ya. Bukan berarti dia minum produk ini terus udah gitu dia bisa tidak meninggal, bukan. Tetapi minimal kita kasih informasi. Karena kenapa? Karena setelah beberapa bulan kemudian, orang itu bertanya kepada saya, Cici tuh pegang HD ya katanya. Ada ya katanya madu yang bagus buat kesehatan anak-anak. Waktu itu kan anak saya yang gede udah meninggal, ini pengen buat anak saya kecil. Saya seperti ditusuknya itu ditusuk kayak, dan dari situ saya gak pernah akan melewatkan untuk menawarkan kepada siapapun. Lain cerita dia nolak atau enggak, lain cerita aku dikucilkan atau enggak, tetapi minimal saya bisa memberikan informasi. Jadi sekarang ini teman-teman di ruangan ini, japri aja, izinkan ya saya sharing. Siapa tahu ibu perlu, bapak perlu, boleh hubungi saya. Izinkan ya saya membagikan cerita tentang bagaimana muka bisa jadi tirus. Udah, beres. Kalau Jadi sebenarnya Cituti lebih mending kita ditolak, lebih mending kita udah share informasi yang penting gitu ya, walaupun ujungnya mereka nolak segala macam, tapi setidaknya mereka dapat informasi, siapa tahu mereka butuh, nggak terlambat seperti pengalamannya Cituti sebelumnya ya. Mereka itu sebetulnya tidak nolak, tapi kitanya yang baper. Aduh takut diblok katanya, ini istilah anak-anak sekarang, takut diblok katanya gitu kan. Tapi dalam tanda kutip mereka itu nggak akan ngeblok kalau kita ngomongnya baik-baik. Tapi jangan ya sekarang ini tiap hari dradat gitu kan. Oh 10 flyer, 10 itu kan masuk ke HP itu kan ngeganggu banget ya. Apalagi sekarang ini Android ya. Masuk ke memori itu kan bisa ngehang loh. Kalau misalnya Anda kirim 10, 10. Pagi 10, siang 10. Kata Cituti katanya upload aja. Aduh ilah, bukan begitu. Tapi berapa minggu, misalnya seminggu 2 kali apa 3 kali, Anda ngelihat, kan dia juga suka ada status WA ya, misalnya anaknya sakit, izinkan ya saya berbagi, jebret. Seperti sekarang ini, tadi pagi saya, kemarin malam saya baru lihat ada teman saya tuh, anaknya demam, katanya, Dek cepat sembuh apa, siapa yang sakit, saya bilang ini, oh izinkan ya saya berbagi, ini tuh bisa bagus banget untuk ini. Pagi-pagi tadi dia bilang, Ci, gua mau beli dong, apa aja sih produknya? Nah, ini rekan-rekan, saya jadi ingat kemarin ini saya diskusi sama salah satu teman ya, sama Arthur.
Arthur tuh sempat ngasih info ke saya gini, mindset yang perlu kita punya, jadi keinget banget nih karena sharing Civility. Mindset yang perlu kita punya, yang kadang ngebuat kita jadi nggak enak itu ketika mau sharing adalah karena kita merasa kita memanfaatkan orang tersebut. Kita mengambil sesuatu dari orang tersebut, makanya aduh nggak enak nih kalau saya mau cerita mengenai HDI gitu. Tapi Arthur tuh sempat bilang ke saya waktu itu, coba diubah mindsetnya. Kita itu bukan mau mengambil sesuatu, kita itu mau memberikan bantuan, kita mau memberikan informasi gitu. Jadi kalau mereka belum butuh, ya udah gitu, nggak usah sakit hati, nggak usah ngerasa nggak enak karena kita kan share informasi gitu, bukan mau mengambil sesuatu, kita mau memberikan manfaat gitu. Nah itu tuh bagus banget. Nah sebenarnya gini sih, itu tuh yang mau ditanyain, fase apa yang waktu itu Cituti pernah alamin turun-turunnya di HDI itu apa tuh, Ci? Sebenarnya pernah nggak, Ci, mengalami yang turun-turunnya di HDI itu apa gitu? Turun-turunnya di HDI adalah ketika saya mulai dianggap istilahnya niat baik saya, apalagi rekan-rekan kerja saya juga ya, bukan saya menutup-nutupi bahwa diamond itu tiba-tiba bisa hilang gitu kan. Karena ya mungkin saya salah juga menginformasikan kepada mereka bahwa dalam tanda kutip di sini tuh kamu tuh bisa jalan-jalan gratis misalnya gitu. Ayo kejar. Saya itu tidak memberikan informasi kepada mereka bahwa yuk kita bangun bisnis yang sustain. Jadi sekarang ini di ruangan ini banyak nggak teman-teman yang udah levelnya misalnya eksekutif diamond atau star diamond atau bahkan ke grand atau sejajaran dengan eksekutif crown atau segala macam, tiba-tiba diamond-diamondnya itu hilang. Ya. Periksa apakah diri sendiri. Dulu saya itu cuman ayo diamond summit, udah diamond summit bye bye my love, udah tidak ada lagi motivasi mereka untuk mengejar sesuatu. Padahal di sini itu yang namanya trip itu adalah bonus tambahan. Dan tripnya luar biasa banget ya. Nanti kita ke Korea itu yang namanya Explore Summit bakalan luar biasa banget. Karena kita akan ya, ada yang namanya bayangin ya, nginep di hotelnya juga bukan abal-abal, kita diberikan pesawat juga bukan abal-abal, makanan juga oke, sampai nggak kemakan gitu, saking kenyangnya makanan. Ya. Dan fasilitas itu tuh kita dapetin itu sebetulnya ekstra aja gitu, apresiasi dari company buat kita. Tapi tujuan kita adalah bareng-bareng membangun satu usaha, di mana usaha itu bisa kita wariskan kepada nantinya siapapun, contoh misalnya suami atau anak atau siapapun, dan juga kita punya yang namanya jenjang karir yang udah jelas, yaitu stakeholder. Oke, nah ini kita catat sama-sama ya bahwa mungkin di sini bukan hanya diamond-nya yang hilang, mungkin ada yang, oh ya saya udah punya manajer, oh saya udah punya partner, atau saya baru mulai dan saya udah punya teman yang tadinya mau ngejalanin dan tiba-tiba hilang, gitu ya. Dan itu memang ternyata terjadi juga, bahkan Cituti sendiri mungkin ada diamond-nya atau manajernya yang kadang ngebuat kita down. Nah, tapi mindset kembali nih diingatin sama Cituti, kalau kita ini balik lagi tujuan kita itu apa? Ya, dan kita di sini bukan kayak tujuannya memang mau ngejar trip, oke silakan gitu, tapi bukan hanya sebatas berhenti di trip. Ini juga perlu kita infokan ke teman-teman kita bahwa kita di sini membangun bisnis yang sustain, yang berhenti bukan hanya di trip, tapi berhentinya nggak tahu kapan. Kenapa? Karena ya ini akan terus berjalan, bahkan tadi diwariskan gitu. Jadi ini perlu kita ingat-ingat, kita tuh membangun bisnis yang sustain. Nah, Cituti, waktu itu kan berarti banyak ada temen yang hilang nih. Terus itu akhirnya apa yang Cituti lakukan untuk bangkit kembali? Itu kena mental nggak, Ci? Kena mental banget. Dan memang saya ada beberapa waktu itu saya tuh sudah minta ampun ya sama Pak Hendra, sama Pak Herman. Saya bilang udah deh, saya stop. Saya udah nggak tahan karena kenapa? Karena saya tuh dianggap istilahnya apa maksudnya ya mereka mungkin tidak bisa menerima niat baik saya, mungkin dari karakter saya juga, mungkin atau pokoknya yang niat baik saya, yang saya merasa bahwa saya itu niat baik, tapi tidak bisa diterima oleh mereka dan mereka hilang, gitu kan. Dan semua kehilangan dari rekan-rekan kerja saya pun juga itu sebetulnya kesalahan saya di awal yang saya tuh tidak bisa membina dengan baik. Sampai saya tuh sampai juga ngomong sama Ko Hendra, apa sih sebetulnya saya tuh salahnya gitu. Terus udah gitu dia evaluasi lagi, ya
karena memang apa maksudnya saya tuh memang nggak bisa membina gitu kan, hanya bisa jualan dan mencetak penjual. Jadi sekarang ini saya memang dalam tanda kutip beberapa tahun terakhir ini tuh mencoba untuk level up itu untuk apa? Untuk kepembinaan. Makanya jadi saya bisa ketemu beberapa rekan kerja yang dari kedalaman banget gitu ya. Karena saya udah nggak pernah lagi mikirin jualannya seperti apa. Jualan tetap masih buku kelebaran, tetapi saya lebih memfokuskan untuk supaya mengembangkan orang tersebut untuk bisa mencapai sesuatu level di mana mereka itu juga bisa mempunyai kemampuan untuk mengopen mind orang. Karena level step-stepnya jalanin HD itu adalah pertama itu bisa selling dulu. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa selling, kita ajarin dia harus bisa selling dulu. Udah selling, dia harus bisa selling dan sponsoring. Setelah selling, sponsoring, baru supervising. Jadi Anda semua itu nggak bisa loncat tiba-tiba jadi supervising. Misalnya contoh, Anda tiba-tiba mau cari rekan kerja, sedangkan Anda sendiri tidak mampu untuk jualan misalnya, untuk sponsoring misalnya, untuk pembinaan. Itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau misalnya Anda udah bisa punya kemampuan di level-level yang sebelumnya, dapat dipastikan jaringan Anda itu akan berkembang dan bukan sendirian doang. Pasti ada rekan kerja. Cik, kalau misalkan orangnya bilang, tapi memang saya nggak bisa jualan, Cik, gimana? Nah, kalau misalnya sekarang ini ngomong nggak bisa, itu nggak mungkin. Kenapa Artinya nggak mungkin, belum Cik? niat aja, belum niat. Kalau saya, itu orangnya memang betul-betul nggak bisa ngebina. Saya nggak sabaran banget orangnya. Jadi greget gitu loh. Kalau dia nggak bisa ya udah, gue tinggalin, cari yang baru gitu kan. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Kalau misalnya saya sekarang ini ninggalin orang tersebut, kalau memang dia udah nggak mau ya udah, saya nggak bisa maksa mau gimana lagi gitu kan. Tapi selama orang itu mau, dia tuh nggak ada yang nggak bisa. Saya pun juga nggak bisa. Waktu awal pandemi, saya nggak bisa loh, Zoom nggak bisa. Instagram komodoi ya, semua acak-acakan Instagram saya. YouTube nggak bisa apa segala macam. Tapi Tuhan itu akan mengirimkan orang-orang yang luar biasa untuk ngedampingin kita kalau kita niat. Tapi Kalau kita niat ya, jadi kalau kita merasa nggak bisa, sebenarnya kalau niat ya pasti akan ada jalan untuk kita jadinya bisa belajar, bisa menumbuhkan kapasitas ya. betul, tapi harus nempel terus sama upline. Nempel terus sama upline, garis bawahin lagi. Nempel, hai buat yang di sini nggak pernah ngehubungin upline-nya, malam ini begitu beres, halo upline, apa kabar ya, saya mungkin ya, nempel sama upline ya. Nempel sama upline aktif supaya apa? Supaya kita tuh ada penguatan gitu loh. Jangan ngobrol sama crossline. Jangan curhat sama downline, itu paling cilaka. Oke, jadi balik Ini lagi nggak negatif ke bisa. atas Ici ya. Ya, jadi saya itu selalu bertanya, tapi ada saatnya itu saya tuh sampai upline saya sendiri juga Pak Hendra itu udah give up sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saya diem-diem aja. Saya hanya fokusin lagi untuk diri sendiri aja, trip ya saya, apa segala macam. Sampai akhirnya saya juga melihat kayaknya kalau trip sendirian tuh nggak enak ya, pengen ngajakin rekan kerja ya supaya lebih banyak lagi. Dan mulailah seperti itu. Dulu tuh saya nggak bisa nge-open mind itu, sampai saya bilang, aduh Wanda tolong dong dampingin saya tuh gimana sih caranya open mind. Terus udah gitu Pak Wanda bilang, aduh Ci itu mah bukannya open mind, atau Cici mah jualan semuanya. Jadi saya tuh bawa satu keranjang, udah gitu ceritanya tentang produk doang. Jadi makanya kenapa nggak bisa kita sendiri tidak level up, tapi mengharapkan rekan kerja kita level up. Oke, berarti kalau mau level up harus dimulai dari diri sendiri dulu ya, baru kita bisa menginspirasi, istilahnya menularkan kepada rekan kita untuk level up bareng-bareng ya. Nah, terus udah gitu level up itu apa gitu kan? Ya, kadang-kadang ada orang yang level up tuh apa gitu loh. Kita tuh jangan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh untuk orang-orang baru gitu. Ya, ini loh, yang level up gitu. Apaan level up? Ya, kamu itu sekarang ini harus punya kemampuan untuk bisa jualan. Ayo diajarin jualan seperti apa. Punya Ayo kemampuan ya, itu ya, nambah kemampuan. Ya, ayo kita sekarang ini jadi tahu masing-masing orang ini kemampuannya sampai di mana, kita tuh harus paham. Jangan maksa. Jadi kadang-kadang gini, aduh saking gregetannya pengen punya rekan kerja nih gitu kan. Baru aja 10 orang yang di closing. Begitu terus saya tuh sendirian kerjanya, nggak ada rekan kerja. Ingat ya teman-teman, saya itu diamond 3 kali. Udah gitu terus diamond terus.
di bulan keberapa tuh baru saya keluar diamond, dan itu pun juga dibantu sama Pak Hendra untuk mengopen mind orang di bawah saya, dan itu yang saya lakukan juga. Bukannya sekarang ini kita menyerahkan, oh lu udah diamond, udah jalan sendiri, nggak bisa. Oh lu udah eksekutif diamond, tuh jalanin sendiri, nggak bisa. Apalagi lu sekarang ini udah star mungkin gitu kan, nggak bisa. Tetap peran upline itu tetap ada di situ. Saya sampai sekarang ini pun juga punya grup khusus bertiga sama Ko Herman, Ko Hendra. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya tuh pasti help gitu kan. Dan mereka pasti jawab. 126. Aku deh ini berapa? 100. Oke ya, jadi oke. Jadi ini ya memang harus terus ya, Bu Tuti ya, Ci Tuti, untuk terus konsultasi sama upline, jangan lupa. Nah ini Ci, tadi kan kita ini ya harus nambah kemampuan. Nah, komitmen apa yang mungkin sama ini Cituti jalani untuk membuat Cituti jadinya punya level up, punya pertumbuhan. Nah, apa yang Cituti komitmen apa yang Cituti lakukan setiap saat gitu ya, atau mungkin setiap hari gitu yang Cituti lakukan untuk nambah kemampuan gitu. Tentunya ya baca buku ya, walaupun saya paling benci memang baca buku. Jadi saya pilih buku yang paling sedikit kata-katanya terus jarang-jarang. Karena saya paling malas baca buku. Tapi setelah saya harus gitu kan, ya udah ternyata ada poin-poin penting apa segala macam, itu baca buku harus. Udah gitu saya juga belajar banyak banget ya dari teman-teman yang lain. Oh mereka tuh seperti apa, dan kemarin juga saya diberuntung banget ya bisa bareng-bareng satu panggung sama Destri ya. Jadi dia juga cerita gimana cara anak-anak milenial itu menjalankan bisnisnya, dan saya juga belajar banyak banget. Lalu juga tadi yang menghadiri pertemuan, udah gitu terus dengerin YouTube-nya, sudah gitu juga cari lagi sumber dari yang lain juga. Jangan hanya cuman yaudah di HD udah disuapin kayak gitu ya udah gitu kan. Tapi kan kita bisa cari googling, tapi jangan hati-hati harus juga konsul sama upline. Len, ini tuh nyambung gak ya sama bisnis kita? Ini tuh nyambung gak? Jadi kita tuh jangan hanya tertutup aja di satu bidang. Saya itu waktu pertama kali mau jalanin, saya pergi ke Singapura, saya lihat dulu kantornya di Singapura benar-benar ada atau enggak. Pergi ke Hong Kong, sampai nyari ke sana, sampai ngelihat ke sana. Betul, ke Henderson. Wow. Saya itu pergi dulu ke Hong Kong, lihat ada nggak, sampai kenalan sama regional manager, yaitu Miss William, itu menjadi sahabat saya juga. Sampai wow. Ini berarti benar-benar selidiki sendiri ya, tadi kata Cesar juga nih. Saya ngobrol dulu sama William, udah berapa lama kamu di sini, kenapa sih kamu bisa sampai sekian lama di sini? Nah, William bilang ini loh bosnya tuh baik banget. Dia bilang katanya dia tuh bisa sampai saat ini tuh karena melihat bos ini tuh baik banget. Dia tuh bukan hanya profit oriented dan sebagainya. Dan kita temenan sampai sekarang. Dan Anda kemarin lihat ya di acara Evolve, seorang Brandon Chia, seorang Sumeice itu betul-betul sederhana banget. Mereka itu adalah lawyers, ya lulusan lawyers, dan mereka udah punya yang namanya law firm. Cuma ayahnya itu ngomong ke mereka, kalau sekarang ini kalian buka yang namanya law firm, cuma orang-orang yang membayar kamu aja yang bisa kamu bantu. Tapi kalau kamu sekarang ini bantu Papa di HDI, kita tuh banyak banget bisa membantu orang-orang yang nggak usah membayar kamu. Jadi ini adalah visi dari perusahaan yang kita pun juga harus paham. Wow, saya baru dengar loh, ini merinding langsung. Oh, ini luar biasa banget sih. Jadi memang balik lagi ya, di sini kita tuh memang benar kita bisa sukses kalau bantu orang karena kita mindsetnya juga yang seperti Cituti sharing gitu ya. Bukan mereka teman-teman di sini punya impian untuk diri sendiri, it's okay. Tapi jangan lupa kita juga bantu rekan kita untuk mereka juga mencapai impiannya ya, Cituti ya. Ya, betul. Gitu. Dan tadi balik lagi selalu ditekankan sama Cituti, konsultasi ke upline ya. Jadi untuk para upline semua di tempat ini, kalau malam ini tiba-tiba pada chat, disambut ya, jangan, loh kok tiba-tiba banyak yang ngechat ya, bersyukur ya, berarti banyak yang disadarkan ya. Ini perlu untuk, thank you banget nih, benar-benar diingetin bahwa saya juga dan Ci Egi mungkin abis ini juga akan chat Cituti untuk
konsul. Tenang aja. Halo, Ya. Cituti. Jadi kita benar-benar harus ini ya, hubungi upline ya. Silakan jalin lagi orang yang sudah menginformasikan ke kita mengenai bisnis yang luar biasa ini. Dan sebenarnya inilah yang kita lihat ya, dari apa yang dia lakukan sama Cituti, membuahkan hasilnya luar biasa gitu ya. Gimana akhirnya nggak cuma sendirian, tapi bersama rekan-rekan ikut trip. Ya, ini Ko Bambang di Papua ya, bagaimana Cituti juga membantu sampai terbang ke Mungkin Papua untuk membantu mengembangkan. Cituti mau cerita sedikit tentang foto-foto di sini mungkin. Silakan, Ya, ini adalah singkat aja mungkin Cituti. event Diamond Summit, udah gitu Evolve kemarin gitu ya. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bambang Lisa dan Dr. Roni, Dr. Monik yang sekarang ini ada di tim saya, juga Hendrik Limas, juga Aldius dan teman-teman semuanya. Saya itu mungkin ada hadir Febri nggak ya? Febri ini dari Pekalongan yang saya tadinya nggak kenal juga. Saya datengin ke sana, sebentar ya, Febri. Oke, Febri ada ya. Nah, terima kasih banyak karena tanpa adanya kalian, saya tuh nggak akan bisa ada di sini. Dan juga special thanks to mentor saya, Hendra Utama. Mohon maaf kalau saya dulu nakal-nakal, super nakal. Dan Ko Herman yang juga selalu saya menjadi idola saya, gimana caranya ngomong dengan baik, nyusun kata-kata dengan baik, karena dulu saya tuh kalau ngomong tuh betul-betul kayak dalam tanda kutip tuh gak pernah dipikir gitu. Jadi beliaulah yang mengajarkan bagaimana saya menyusun kata-kata, upload di Facebook dan sebagainya, itu saya nggak akan pernah lupa. Kalau Cici upload tuh kayak gini gitu. Terus kata-katanya juga selalu saya ingat bahwa kenapa sih orang tuh bisa nggak ninggalin HD? Dulu saya pernah curhat, kok orang tuh bisa ninggalin HD ya, sedangkan saya tuh nggak pernah bisa ninggalin HD. Ya karena mereka pendapatannya nggak gede. Jadi sekarang ini kita harus berusaha supaya rekan kerja itu punya pendapatan, punya nilai di HD-nya tuh apa. Misalnya kayak contoh saya pengen jalan-jalan, ya udah di situ aja terus gitu kan. Thank you banget Ko Herman, Ko Hendra, dan semua rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Semoga sharing saya bisa dijadikan bekal untuk teman-teman. Dan juga mohon maaf kalau nggak disebutkan satu persatu namanya, bukan berarti saya nggak sayang kalian. Saya betul-betul sayang kalian semuanya. Dan saya ingin juga membantu semuanya untuk supaya bisa mencapai impian-impian kalian. Gali ilmu dari saya, bukan saya lebih pinter, karena kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan dan kapan kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Saya bisa sampai setitik ini, mungkin detik kemudian saya nggak pernah tahu. Mungkin aja Tuhan memanggil saya, tapi selama saya bisa, saya akan bantu teman-teman semuanya. Selama saya bisa, saya akan memberikan semua pengetahuan saya yang ada di HD dan membawa Anda bareng-bareng sukses di Heroes Group. Jangan pernah ninggalin Heroes Group, karena kenapa? Karena inilah tempat kita bernaung dan kita bisa mendapatkan yang namanya kasih sayang untuk kita bisa bagikan lagi untuk semuanya. Oh, ini Ci mengharu biru sekali ya. Bagaimana Cituti di sini benar-benar tadi sama Ko Herman, Ko Hendra, terus bersama rekan-rekan semuanya gitu ya di sini, dan mungkin dari rekan-rekan yang semua hadir di sini juga belajar banyak dari sosok Cituti sendiri gitu ya, yang bagaimana akhirnya bisa mengembangkan, bisa fokusnya tadi diinfokan sama Ko Herman bahwa ya di sini orang pada berhenti karena belum dapat income besar. Nah, kita sekarang punya tugas gimana kita bantu teman-teman kita bantu rekan-rekan kita untuk mereka bisa merasakan income yang besar, yang pastinya itu akan membantu mereka dan keluarga, baik itu mencapai impiannya atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan tentunya dengan kesehatannya juga. Dan ini juga bukan hanya foto bersama rekan-rekannya, juga ini ada foto-fotonya Cituti lagi menang tripnya juga nih ya. Ini ada sama anak tercinta, sama ada foto sama Crossline, sama temen juga, sama rekan kerja juga gitu ya. Ini Royal Caribbean. Dan ini foto-foto yang waktu di Iceland ya, yang di kanan bawah ya. Ya, betul. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan sampai saya menutup mata.
Wah, dan inilah hasilnya ya kemarin benar-benar juga bangga banget ngelihat si Tuti gitu ya direkok sebagai stakeholder ya. Ini boleh dong teman-teman semua di sini kasih applause yang meriah dulu ya untuk si Tuti. Ini mengharu biru ya. Bahkan kalau kita lihat di 2 slide sebelumnya ini sampai ngumpul ya. Ini hanya beberapa gitu ya dari rekannya si Tuti yang ikut foto bersama juga gitu ya. Dan foto sama suami tercinta. Dan di sebelah kanan ini apa nih si Tuti? Ini adalah royalti yang saya terima tahun lalu. Di awal tahun berarti yang diterima ya? Ya, Awal tahun ini ya? ada tulisannya itu di bulan Januari atau Februari ya ini ditransfer. Jadi ini adalah bonus yang diberikan kepada kita sebagai distributor dari company kita. Jadi company itu menyisihkan beberapa persentase untuk kita sesuai dengan peringkat kita, dan dibagikan itu yang kemarin totalnya itu 40 miliar dan saya dapat bagiannya itu 581 juta. Jadi teman-teman gak sia-sia, Anda juga mungkin merasa kayaknya dilecehkan sama teman-temannya, diasingkan oleh lingkungannya, tapi kita kalau bantu orang lain itu jangan pernah memikirkan apa yang kita akan dapatkan, tetapi bagaimana kita memberikan kepada mereka. Jadi saya juga membawa diri saya sendiri untuk sabar, untuk, aduh saya nggak bisa jualan, ya udah cobain deh kamu kayak gimana. Dan kesabaran itu tuh muncul dengan sendirinya ketika kita niat membantu orang lain dengan tulus. Tapi kalau misalnya sekarang ini saya udah nggak ada waktu, saya sendiri udah sibuk, saya tuh udah hat-trick segala macam, nggak akan muncul niat seperti itu. Namun ketika Anda nyisihkan aja, misalnya dalam 1 minggu Anda nyisihkan misalnya 2-3 hari untuk mikirin bagaimana kita membantu orang lain, Anda tuh nggak mungkin tidak sukses di HD. Karena Anda bukan bekerja sendiri. Ketika kita tulis dengan orang lain, Anda tuh bekerjanya tuh bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan ribuan orang. Dan Anda bisa menduplikasikan waktu cuma 2 jam tersebut. Kalau sekarang ini 2.000 orang, rekan kerja Anda, 2.000 kali 2 jam itu bisa jadi berapa banyak? Jadi tulus itu, dan setiap pagi, setiap malam kita harus doakan mereka, biarkan mereka bertumbuh juga, dan doakan diri sendiri supaya kita bertumbuh. Ini diingetin lagi ya bahwa semuanya juga kembali atas seizin yang Maha Kuasa ya. Tapi gimana kita ngerjain, jangan yang ya udahlah gimana yang di atas tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak mungkin terjadi juga ya. Jadi benar-benar harus berduet gitu. Dan jangan lupa tadi tips bagus banget nih dari Cituti, kita doakan bukan hanya mengenai bisnisnya kita, tapi kita berdoa juga untuk pertumbuhan dari rekan kerja kita, untuk bisnisnya rekan kerja kita, dan tentunya pertumbuhan dari diri sendiri. Karena pertumbuhan bisnis berbanding lurus dengan pertumbuhan diri sendiri. Ya, dan siapa yang mau di sini kecipratan sama kayak Cituti 581 juta, boleh diketikkan di kolom chat ya. Biar nanti kita doa sama-sama nih ya buat, wah ini bisa seperti Cituti ya. Ini luar biasa nih, mau di story ya, ini momentum yang luar biasa ya. Dan rekan-rekan semua, ini merupakan slide terakhir kita ya, dan thank you banget buat Cituti buat sharingnya yang luar biasa. Saya mau kasih testis sedikit boleh? Silakan. Iya, apa yang dikatakan sama Cituti hari ini itu realnya loh ya. Sebagai mungkin salah satu rekan kerja yang cukup dekat, hampir berhubungan bahkan setiap hari. Bangun tidur, mungkin dulu kalau Cituti bangunin Kohendra jam 7, ini yang bangunin saya setiap pagi Bu Tuti memang. Jadi pasti ada telepon pagi-pagi, ada miss call dari Cituti gitu ya. Kalau ngeliat handphone pasti udah ada Tuti Kurniawan. Wah, jadi memang benar-benar namanya membantu, namanya mau membimbing, bahkan ngasih tahu, mau itu dari hal kecil sampai bahkan mungkin bukan cuma masalah HD aja, masalah sehari-hari pun juga benar-benar tulus membantu. Jadi sekali lagi dari aku, tuh aku jadi ikut berurai-urai nih. Terima kasih banyak Cituti buat segalanya gitu, karena benar-benar kalau hal yang dilakukan dari hati itu
efeknya itu memang akan sangat luar biasa. Dan satu yang penting yang Cituti cari itu benar-benar bukan orang yang menguntungkan dalam arti orang-orang rising star lah gitu ya. Tapi bahkan benar-benar kata-kata dia cari siapa yang mau belajar, itulah yang akan dia bimbing, itu benar. Bukan cuman rekan kerjanya, bahkan sampai ke crossline mungkin yang bukan pun juga langsung jadi satu jaringan gitu ya, benar-benar crossline-nya juga dibantu dan bahkan mau untuk bikin acara event bareng tanpa sedikit pun menyembunyikan apapun, karena dari setiap event yang aku ikutin yang diomongin sama Cituti itu selalu hal yang sama gitu. Thank you sudah menjadi teladan dan thank you sudah menginspirasi kita semua malam hari ini. Ya, jadi benar-benar kita perlu belajar dari sosok Cituti bagaimana sih Cituti itu memang orang yang mengejar-ngejar downline-nya. Untuk apa? Yuk kapan ngadain event, yuk kita belajar. Jadi benar-benar kita dimotivasi dah. Apakah kita sudah melakukan ini ke rekan kerja kita atau kita menunggu rekan kerja kita yang menghubungi kita loh. Gitu. Ya, jadi benar-benar kita semua di sini yuk kita belajar sama-sama, yuk kita bertumbuh sama-sama, kita sukses bareng-bareng. 123 orang yang ada di sini kita sukses bareng-bareng. Tahun depan di Evolve kita naik panggung bareng-bareng, nerima royalti bareng-bareng. Siapa yang mau? Boleh ya. Jadi tentunya kita terinspirasi dan rekan-rekan semua di sini yang terinspirasi dari kisah Ibu Tuti pada malam hari ini, jangan berhenti di Anda. Apa yang Anda dapat, sharingkan ini, bagikan ini kepada rekan-rekan kita. Dan jangan lupa, jangan hanya dibagikan, tapi renungi ini, apa yang bisa kita perbaiki untuk pertumbuhan diri kita, sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang. Gitu. Ya. Dan akhir kata, saya bersama Ci Egi mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman di sini yang udah mau hadir ya, udah mau nonton kita gitu ya, dan thank you juga buat Cituti yang udah mau berbagi super banyak ya. Saya saking terbukaunya ini luar biasa, tadi Ci Egi sharing juga pengen juga berurai air mata karena saya orang yang gampang terharu, tapi harus menahan nih. Saya harus menahan ya, kalau nggak nanti istri saya ngejek-ngejek biasanya kalau di sini gitu ya. Nah, jadi thank you banget. Jangan lupa teman-teman semua ada beberapa event yang bisa kita ikuti ya. Kalau yang besok rekan-rekan bisa dilihat, nanti ditanyakan ada training apa, dan pastikan hari Jumat itu ada Heroes Enterprise Gathering dengan tema karakteristik Gen Z. Ya, jadi di sini kita bisa ngajak kerabat kita, kenalan kita yang punya anak-anak nih generasi Z ya, millennials, ini silakan diinfokan biar mereka juga mendapatkan informasinya. Jadi jangan sampai berhenti di sana ya. Dan juga buat rekan-rekan semua, tunggu Heroes Journey selanjutnya di bulan Oktober, tentunya nggak kalah luar biasa. Jadi apabila ada salah-salah kata dari saya, Ibu Tuti dan Cegi, kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang baik, ya itu semua karena Yang Maha Kuasa. Thank you semuanya udah mau ngulangin waktu. Saya Aldius. Saya Egi. Saya Kami Tuti pamit Kurniawan. undur diri. Kami pamit. Bye-bye semuanya. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Bye. Bye. Thank you semuanya.